tidak sangat ngerti apa tuntutan kok sampai ada perdebatan-perdebatan yang sangat sengit gitu ya. Ternyata di balik semua itu setelah saya pahami ternyata luar biasa di belakang itu. Jadi saya akan malu sendiri kalau saya hanya berpangku tangan. Nanti kalau ditanya Allah, saya nggak tahu jawabannya apa. Nanti itu izinkan saya apapun yang ada pada saya mencoba memberikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerimanya dengan lapang dada ya. Tadi dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Izinkan saya barangkali 10-15 menit ini untuk menyampaikan betapa mudahnya Al-Quran. Jadi jangan disangka Al-Quran itu susah. Jangan disangka yang belajar Quran itu cukup orang-orang pondok saja. Jangan menyangka Al-Quran ini tugas ulama. Ternyata tugas kita semuanya. Nah, ini terbukti dari ayat Al-Qamar. Para peserta kami mohon untuk membuka Al-Quran ya. Semuanya yang ikut di sini, di rumah masing-masing tolong buka surat Al-Quran, surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 17, ayat 32, ayat 34, dan ayat 40. 4 kali Allah mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya apa ini? Dan sungguh-sungguh itu 2 kali ya. Yassarna, kami telah memudahkan Al-Quran. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah telah memudahkan Al-Quran. Lizikri, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Jadi zikri ini banyak sekali terjemahannya. Jadi intinya pada saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi ya, ingin mengamalkannya, ingin menghafalnya, ingin memahaminya, itu mudah. Maka kita dengan heran banyak penghafal Quran, banyak hafiz Quran, banyak orang yang paham Quran, banyak metode-metode memahami Quran. Di pasaran aja metodenya banyak, ada metode Granada, metode Alas Buddha, metode Tamyiz, metode Istiqlal, banyak metode, termasuk metode Al-Asani. Jadi mudah. Jadi banyak orang yang bisa meng-create masing-masing metode punya pasar tersendiri. Yang metode A mungkin pasarnya ibu-ibu rumah tangga, metode B pasarnya orang bekerja, metode C mungkin pasarnya orang-orang bekas pondok dan sebagainya. Dan satu sama lain metode itu saling melengkapi, tidak ada yang bertentangan. Kemudian fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mendalami? Nah, sini pertanyaan Allah. Kalau mau mudah, tapi kalau tidak mau ya susah. Jadi kuncinya fahal min mudzakir, mau nggak? Modalnya cuma mau, bukan pintar modalnya. Tidak pintar, tidak profesor, tidak kaya. Jadi di sini tuh saya kadang-kadang melihatnya, kenapa kok Allah mengatakan mudzakir ya? Kenapa nggak orang kaya yang tanya? Kenapa nggak orang pintar yang tanya? Kenapa nggak apalah takilun di sini? Kenapa mudzakir? Nah, situ saya mengatakan bahwa ayat ini ditujukan pada orang yang mau. Kalau mau, insya Allah mudah. Nah, apa keuntungan kita belajar Quran? Hadis Nabi mengatakan, kalau Al-Quran bicara Quran, hampir 75 ayat ada dalam Quran. Jadi terlalu banyak tadi ya. Saya ambil dalam hadis saja. Dari seperti yang dibilang Bang Zuma tadi dari Utsman bin Affan ada hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairu itu sebaik-baiknya kalian, sebaik-baik kalian man ta'allama, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Pak Dedi sekarang belajar, besok ngajarkan. Bang Juma sekarang belajar, besok ngajarkan. Jadi khairukum man ta'allama, belajar saja terbaik apalagi mengajarkan. Apalagi timbal balik, ngajar juga, belajar juga. Itu double baik itu, Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Jadi kita di mata Allah baik. Malah satu hadis saya pernah baca ya. Nah, jadi tentang Quran ini banyak sekali hadis keutamaan Quran. Allah memberikan kepada orang yang sibuk dengan Quran melebihi dari apa-apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Orang yang rajin puasa berdoa, Allah kabulkan doanya. Orang yang rajin salat malam, tahajud, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang sayang sama yatim piatu, dia berdoa, Allah kabulkan. Namun orang yang sibuk dengan Quran lupa berdoa saking sibuknya dengan Al-Quran. Habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata batu akar katanya apa ya? Tadi yuntikuni akar katanya apa? Langsung dia lupa berdoa saking pengen baca Qurannya, lupa dia berdoa kepada Allah. Kata Allah, aku akan memberikan lebih pada orang seperti ini. Orang yang berdoa diberikan Allah lebih banyak. Maka orang yang sibuk dengan Quran, Allah berikan melebihi dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Itulah keutamaan Quran. Jadi Quran sekarang sudah ada di depan kita, metode ini sudah ada, tinggal fahal min mudzakir. Mau nggak? Insya Allah kita di sini semuanya mau ya Pak ya.
Kita semua mau ya? Siap Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Pepe mau ya Mbak Pepe ya? Sangat mau. Lanjut. Alhamdulillah. Bang Juma gimana Bang Juma? Mau ya? Insya Allah Gurunda. Banyak sekali semangat Pak. Juang Pak. Alhamdulillah. Hadis satu lagi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, pelajarilah Quran itu, bacalah Quran itu, dalamilah Quran itu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia ya'ti akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, li syafi'an, sebagai penolong. Bapak bayangkan hari kiamat nanti seperti apa, di padang mahsyar seperti apa. Nah, Al-Quran yang kita baca ini, Al-Quran yang kita tulis ini, Al-Quran yang kita penggal-penggal ini hurufnya, itu yang datang kepada kita. Kita heran, siapa kamu? Bukankah aku ayat-ayat yang kau bahas dulu di CC-ROM? Bukankah ayat ini yang kau diskusikan dulu antara Bang Juma dengan Pak Dedi? Bukankah aku dulu yang kau pernah diskusikan tentang ini, tentang itu, melawan orang-orang yang membelokkan ayatku? Nah, dia datang sebagai pembela kita nanti. Pada saat itu tidak ada lagi pembela. Nah, Al-Quran akan datang sebagai pembela kita nanti. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya ingin dapat syafaat dari Al-Quran nanti. Baik, Bapak sekalian, untuk belajar Quran bagi para yang baru, saya ingatkan bahwa kita punya metode, namanya metode Al-Asani. Kita harus punya 2 kompetensi untuk memahami Quran ya. Saya utamakan kompetensi soft kompetensinya. Apa itu soft kompetensi? Yaitu pasang niat ikhlas lillah ta'ala. Kita belajar Quran tidak untuk mencari pamer, kita tidak untuk mencari keuntungan dunia, kita tidak ingin dipanggil orang hebat, kita tidak ingin dipanggil orang-orang yang berilmu, tidak. Semata-mata kita ikhlas lillahi ta'ala. Namun kalau ada efeknya ke sana, ya itu adalah dia dari Allah. Tapi bukan itu tujuan kita. Niat kita adalah pasangnya lillahi ta'ala. Ya Allah, aku ingin mencapai ridhamu ya Allah. Untuk mencapai ridhamu, salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan tol menuju Allah. Al-Quran adalah jalan tol menuju ridha Allah. Cepat sekali. Kenapa? Karena satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Jadi kalau saya mengatakan jalan tol menuju ridha Allah. Kemudian perbanyak taubat. Andaikan dalam perjalanan nanti, dalam perjalanan waktu, kok saya masih susah ya. Sementara orang-orang kok bisa, kok saya susah. Nah mungkin sebagian kita masih ada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan kita sehari-hari yang masih berdosa. Nah itu sering-sering taubatlah dan selalu minta doa kepada Allah agar dimudahkan kita oleh Allah untuk memahami Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga, pasang hajat yang kuat. Kalau saya mengatakan hajat yang kuat ini, sekali layar terkembang, pantang sudut belakang. Sekali saya ingin belajar Quran, sebelum saya paham, saya nggak akan berhenti. Nah, itu hajat yang kuat. Dan hajat yang kuat ini akan nampak dari keperluan sehari-hari. Bahwa yang bisa mengalahkan saya untuk belajar Quran hanya sakit dan mati. Kalau keperluan-keperluan dunia masih bisa saya atasi. Tapi kalau sakit, mati, apa boleh buat ya. Tapi kalau hanya sekedar pergi ke mall, hanya sekedar ngopi-ngopi, itu tidak akan bisa mengalahkan jam-jam yang saya belajar Quran. Misalnya kita jam 8 sampai jam 10, maka yang bisa mengalahkan jam 8 sampai 10 itu hanya kalau saya kerja di kantor, mungkin rapat dengan bos, panggil bos. Tapi kalau sekadar kerja di ruangan, masih bisa kita tunda-tunda. Tapi kalau berkaitan dengan sakit, atau saya kaitan dengan meninggal, ada keperluan hajat yang tidak bisa ditinggalkan, itu tidak masalah. Tetapi kalau kenapa nggak masuk? Duh, tadi ngantar teman. Nah, kalau ngantar teman, nggak cukup alasan. Kalau ngantar teman, cukup katakan, saya belajar Quran dulu, nanti kamu saya antarkan setelah 9:30. Kalau ada tamu, silakan duduk dulu, nanti akan saya layani setelah 9:30. Nah, jadi yang bisa mengalahkan kita hanya kejadian-kejadian yang betul-betul tidak bisa kita hindari. Itu hajat yang kuat. Kemudian yakinlah Al-Quran itu mudah. Itu bukan kata saya, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh kami telah memudahkan. Nah, saya mengartikan ayat ini, saya hanya menyimpulkan atau membuat sebuah analog dengan kepala dan topi. Kalau topi peci saya sempit, yang salah itu bukan kepala, peci. Apa mungkin kalau peci saya sempit, saya katakan, loh kepala saya kebesaran. Untuk itu, kepala saya buang dikit. Boleh nggak itu Bang Juma? Boleh. Boleh nggak Pak De? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kepala udah benar, yang salah peci. Peci yang diganti. Ya Pak Dede? Kalau peci sempit, apa kepala disalahkan? Pecinya Pak Ustaz. Peci yang diganti. Nah itu logiknya begitu. Nah sekarang Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan kami telah memudahkan Al-Quran, kata Allah. Loh kita bilang sulit kok nggak bisa paham saya. Nah setelah siapa itu?
berarti mudakir kita belum terwujud dalam hati kita. Kita belum mudakir. Kita belum, itu kerjanya gampang aja. Kita berarti belum tertarik dengan Quran. Apapun alasan kita, jangan bertentang dengan Allah, jangan lawan Allah, jangan cari dalil kepada Allah. Oh, saya kan sibuk, Allah jauh lagi, kan waktu saya berikan kepada Allah. Oh, saya kan begini, loh kan rezeki kamu saya berikan kepada Allah. Apa alasan kita sama Allah? Nggak ada, saya rasa nggak ada alasan kita sama Allah. Tidak bisa kita berargumen di hadapan Allah. Kenapa kamu nggak paham Quran? Loh ya Allah, kan saya kerjanya di PTA, kerja saya dari pagi sampai sore, saya kan ini, saya kan itu, nggak bisa. Akan diberikan oleh Allah alasan pembanding. Loh, si A kok bisa, si B kok bisa, si C kok bisa. Nah, jadi disitulah bahwa yakinlah Al-Quran itu mudah. Nah, saya merasakan yakin Al-Quran itu mudah. Boleh saya izin sebentar Bang Juma untuk menyampaikan metode ini ya, artinya ada 5 menit. Saya bukan orang pondok, saya tidak pernah singgah di pondok. Sekali lagi, saya tidak pernah singgah di pondok, dan saya tidak pernah belajar yang lebih dalam tentang bagaimana nosaraf, itu nggak pernah. Saya hanya pernah belajar 8 jam dengan sebuah metode namanya metode Granada yang Pak Sulit jamin sekarang. Itu 8 jam. Setelah 8 jam, saya latihan sendiri selama 3 hari. Bongkar sana, bongkar sini. Kalau Ibu lihat di meja saya ini bertaburan buku ini. Jadi latihannya begitu juga. Sampai 3 hari, 3 malam tuh nggak kenal waktu. Pokoknya berhentinya cuma tidur, salat, latihan lagi. Setelah 8 jam itu latihan lagi. Sampai hari ketiga tuh alhamdulillah tumbang saya Pak. Sakit, masuk rumah sakit. Dan itu banyak sekali hal-hal yang belum terjawab. Kok akar katanya 3 huruf, kok ada yang 2 huruf, ada yang 1 huruf. Yang huruf semi-reguler tuh loh, katanya 3 huruf, kok 2 huruf, kok 1 huruf, pusing Pak. Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada bisa tempat bertanya. Akhirnya dirawat rumah sakit. Nah, pulang dari rumah sakit, justru jalan di situ. Pas pulang dari rumah sakit, saya buka lagi buku yang saya jejer tadi. Saya bilang ke istri, saya pergi ke rumah sakit, tolong jangan ditutup buku-buku yang saya latihan saya tadi. Jadi terbuka semuanya, kamus terbuka, Al-Quran terbuka, catatan terbuka. Ada 8 yang kebuka sekaligus. Jangan tutup. Nah, pada saat saya pulang dari rumah sakit, langsung saya duduk di situ. Ternyata apa yang saya bertanya tadi, oh ini akar katanya ini loh, oh ini akar katanya ini, oh ini akar katanya ini polanya ini polanya. Wah, buka semuanya. Nah, situlah baru saya sujud syukur. Saya masih ingat kata pertama yang bisa saya jawab adalah wa mimma razaqnahum. Nah, razaqnahum itulah kata pertama yang saya pahami dari akar kata dan dari pelaku. Nah, situ saya sujud syukur. Satu kata aja saya paham, syukurnya minta ampun saat itu. Jadi Bapak-bapak, kawan-kawan kalau sudah paham satu kata dalam akar kata dan bisa menguraikan 4 poin tadi, bersyukurlah. Itulah datang dari Allah. Itu bukan dari manusia, bukan dari saya, itu dari Allah yang Allah titip kepada Bapak bahwa Allah buktikan Al-Quran. Nah, kemudian terakhir, istiqomah. Jangan sampai berpikir habis teori ini langsung udah selesai, enggak. Setiap hari ada kita bahas ayat. Jadi metode kita punya logo atau punya slogan, tiada henti menggapai naum ilah. Itu bahasa lain dari tiada henti untuk membicarakan Al-Quran setiap harinya. Entah itu setengah jam pagi, entah itu setengah jam siangnya, yang bagi nggak bisa siang, pagi, nggak bisa pagi, sore, setengah jam. Dan saya insya Allah akan tetap tampil menemani Bapak-Bapak, entah itu setengah 6 sampai setengah 8, atau siang nanti nemani lagi, yang nggak bisa siang, pagi, nggak bisa pagi, sore, saya akan tetap menemani Bapak-Bapak sekalian untuk membahas ayat-ayat sesuai dengan teori. Jadi istiqomah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran walaupun 1 hari. Sesibuk-sibuknya Bapak, saya mohon agak 1 atau 2 ayat baca dan pahami serta terjemahkan. Saya tidaknya sesibuk-sibuknya Bapak, nanti Allah murka. Dicabut lagi ilmu yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi sesibuk-sibuknya kita 1 ayat 1 hari bahas. Sekarang sampai ayat 1, besok ayat 2, besok ayat 3, besok ayat 4. Itu waktu yang kita gunakan sekarang kan Allah yang beri. Nggak bisa siang, sore. Nggak bisa sore, malam. Nggak bisa malam, pagi habis subuh. Nggak bisa juga lagi, saya bahasa saya gini Pak, kalau nggak bisa sama sekali kita waktunya untuk baca Quran, tolong pesan kemana saya, nak, tolong belikan saya kain kapan. Saya kayaknya nggak ada guna hidup. Gitu. Belikan saya kain kapan, biar saya dibungkus saja pakai kain kapan. Itu bahasa saya dulu kepada teman-teman yang langsung berhadapan di kelas. Kalau kita sudah tidak punya waktu untuk membahas Quran, pagi nggak bisa, siang nggak bisa, sore nggak bisa, malam nggak bisa, pesan sama anak, sama istri, nak, istriku tolong belikan aku kain kapan deh. Kayaknya aku nggak guna lagi hidup, karena waktuku sudah tidak ada lagi untuk baca Quran. Itu dari saya sebagai pembukaan untuk mendorong, memberikan kepada bapak-bapak bahwa Al-Quran yang kita bahas ini sekarang mudah, sangat mudah. Artinya nanti kita buktikan dari itu.
Sebelum saya mulai ke materi yang sebenarnya hard kompetensinya terhadap uraian saya yang sebentar ini, ada pertanyaan, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya tentang persiapan soft kompetensi yang ada yang harus kita siapkan, silakan. Belum ada mungkin Ustaz, mungkin bisa Lanjut lanjut. bertanya. Belum ada Ustaz. Mungkin saya mohon izin bicara sedikit Pak Ustadz. Silakan. Saya hanya ingin mengulang paparan dari Pak Ustadz barusan supaya ini benar-benar melekat di kepala saya. Jadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa langkah-langkah kita dalam menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode Al-Hasani. Yang pertama-tama itu adalah soft kompetensis. Ya. Yang pertama itu adalah niat ikhlas karena Allah. Jadi benar-benar ini saling berkorelasi. Kemudian yang kedua memperbanyak taubat. Kemudian yang ketiga hajat yang kuat. Kemudian yang keempat yakin Al-Quran itu mudah. Yang mana tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan itu tercantum di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17. Jadi kalau kita memang betul-betul memiliki keinginan dan niat yang kuat, insya Allah Allah akan sangat mempermudah kita untuk memahami dan pelajari Al-Quran. Kemudian yang kelima itu adalah istiqomah. Itu jangan pernah tinggalkan Al-Quran walaupun satu hari. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Dede atas penjelasannya. Memang begitu. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jangan pernah berpisah dengan Quran. Jangan pernah berpisah dengan Quran. Silakan kalau yang lain. Abang saya Bang Joma, ada tambahan Bang Joma? Ada tambahan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa baru, Tat. Oh, Pak Marwoto ya. Siswa baru ini. Oke. Ada tambahan Pak Marwoto? Enggak, sementara aku menyimak dulu karena aku siswa baru. Oke, nggak apa-apa, masuk. Ini semua baru nih Bang, Pak Marwoto, baru semua nih. Kita mulai dari awal. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Belum ada. Lanjut. Belum ada. Oke, kita mulai ya materinya ya. Jadi metode Al-Hasani adalah sebuah metode yang menggunakan semuanya full bahasa Indonesia sehingga semua peserta asal punya keinginan yang kuat bisa. Tidak harus dari pondok. Oh, saya belum paham fiil, nggak usah pakai fiil. Saya belum paham isim, nggak usah pakai isim. Oh, saya nggak bisa bahasa Arab, nggak ada masalah. Oh, saya belum bisa ini, nggak apa-apa. Asal Bapak punya kepala, jadi. Jadi persyaratannya masuk ruang ini cuma kepala satu di bawah. Asal kepala di bawah, jadi semuanya. Jadi tidak ada persyaratan apapun. Cuman saya minta kalau Bapak-Bapak untuk membeli kamus, ya, karena kita akan mencari akar kata nanti satu kamus. Nampak ini? Kamus Profesor Mahmud Yunus, satu kamus. Untuk tahap pemula silakan ini dulu, satu aja dulu. Kalau untuk yang advance nanti baru kamus Munawir. Ini kamus ini aja ya. Oke. Nah. Kemudian langkah-langkah. Tolong kelihatan papan tulis? Kelihatan? Sangat kelihatan. Lanjut, Gurunda. Oke, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam terjemah Al-Quran, metode Al-Hasani. Langkah terjemah Al-Quran, kita tidak bahasa Arab, Bu ya. Hindari bahasa Arab. Semua pun yang live, tolong nanti diketik di bawahnya itu grammar Al-Quran, bukan grammar bahasa Arab ya. Kita tidak belajar bahasa Arab, tapi belajar Al-Quran ya. Langkah terjemah Al-Quran, metode Al-Hasani. Metode Al-Hasani. Langkah-langkahnya. Al-Hasani. Secara besar nanti para peserta akan diberikan PDF oleh Bang Yusuf atau oleh Mbak Sonya kepada teman-teman yang ada di sini semuanya. Berikan nomor HP nanti kepada Bang Yusuf atau Mbak Sonya. Ada 4 langkah, jadi saya tidak beri. 1, memahami komponen kata dalam memahami komponen ayat. Kita paham komponen ayat. Memahami komponen ayat dalam Al-Quran. Apa saja komponen ayat? Memahami komponen ayat. Ya. Ayat itu komponennya apa? Nanti kita urai satu-satu. Nah, langkah kedua, memahami kata yang tak berakar. Ada kata yang tidak berakar. Yang tidak berakar, yang tak berakar. Kita paham? Ada kata ganti, ada kata tunjuk, ada kata penghubung. Paham kita itu. Untuk ini dihafal saja ini. Dihafal saja. Kemudian yang ketiga, memahami pola aktif dan pasif.
kapan dia aktif, kapan dia pasif. Aktif dan pasif. Gurunda itu yang di nomor 2 apa? Memahami apa? Memahami kata yang tak berakar kata. Kata yang tidak berakar kata ya? Kata. Oke, siap. Nah, Berakar. yang keempat langkah terakhir, memahami rumus. Nah, sini rumus terjemah Quran ini kita yang agak unik ya. Rumus terjemah Quran. Jadi kalau kami orang Padang, Pak ya, kami orang Padang, Pak Al, saya, Bu Epi nanti, kalau di Padang itu ada rumah makan yang punya spesial jualannya. Misalnya kalau di rumah makan kita pengen rendang yang enak, makan rumah makan Selamat. Kalau kita pengen telur yang enak, makan rumah makan Semalam Sintu. Kalau kita pengen kepala ikan yang enak, makan di kapal. Nah, metode kita, yang kelebihan kita ada di langkah keempat ini, memahami rumus terjemah Quran, yaitu mencari akar kata. Mencari akar kata di sini akan diberikan agak detail, mencari akar kata dan huruf semi irregular, huruf semi irregular alasani. Nah, yang ini tidak ada di tempat lain, makanya saya namakan huruf semi irregular alasani. Apa itu? Nanti diterangkan. Huruf semi irregular ini yang tidak ada tempat lain, jadi namanya tuh hanya ada di kita. Lalu ada yang mengusulkan dulu, Pak Rizal, tolong dipatenkan nama ini. Saya bilang nggak usah lah, saya patenkan sama malaikat aja lah, nggak usah sama kita lah, karena malaikat bercatat. Karena siapapun yang ngambil, misalnya paham, Bapak serahkan lagi ke orang lain dengan nama Bapak nggak masalah. Karena pada saat Bapak ngajarin ke orang, saya udah dapat pahala. Kan lebih bagus. Gurunda, antar. Itu Bu Heimar, bukannya ada agak noise tuh Bu Heimar itu. Kayaknya di mute dulu. Bu Epi, tolong Bu Epi di apa? Bu Heimar itu. Ya, itu kameranya ditutup. Kameranya nggak usah ditutup, tapi mic-nya aja yang ditutup. Mic-nya tutup Bu Epi. Nah, noise kan? Mic-nya aja ditutup. Kameranya nggak usah, tapi mic-nya aja nggak ditutup. Mic tutup ya. Oke. Kelima, bunga rampai. Okay. Bunga rampai ini kalau kami di Padang namanya itu lain-lain. Orang Padang untuk mengatakan dan lain-lain itu bukan dan lain-lain, tapi bunga rampai. Bahasa lain dari dan lain-lain. Kenapa ini ada? Apabila ada satu dua yang tidak dengan sesuai, kita masukkan di sini. Oh, ada penyebabnya. Ya, jadi ada kena ada sebab akibat, ada hal-hal tertentu nanti. Makanya namakan bunga rampai. 5 langkah ini akan kita uraikan satu persatu. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah pertama, memahami komponen ayat dalam Al-Quran. Masuk saya. Dalam Al-Quran. Oke, sama takdir dulu aja. Bu Hefimar kayaknya lagi noise. Noise-nya ditutup, tolong, jadi kebawah suaranya. Ya, nanti kita keganggu di sini. Suaranya dimatikan. Kameranya, ya, kameranya nggak usah ditutup. Kameranya nggak usah ditutup, tapi mic-nya doang. Ada pertanyaan di sini? Takutnya masih noise. Oke, lanjut. Siap, insyaallah nggak ada Ustaz. Langkah-langkah terima Quran, pertama memahami komponen yang ayat dalam Al-Quran. Jadi komponen kita harus tahu ya. Apapun ayat tetap ada komponen. Lalu memahami kata yang tak berakar kata, lalu memahami pola aktif dan pasif. Yang berikutnya memahami rumus terjemah Quran. Saya usahakan break karena ini kelebihan kita di sini. Saya break yang 4 ini A, B. Mencari akar kata, ini kekuatan kita di sini. Jadi semua peserta ini harus bisa mencari akar kata. Makanya saya selalu nanya akar katanya apa, akar katanya apa, akar katanya apa, akar katanya apa. Walaupun Bapak sudah tahu arti kata tersebut, tapi tidak tahu akar kata, saya belum tahu. Harus sampai terurai akar katanya apa. Ini selalu kata-katanya. Lalu huruf semi irregular al-hasadi. Nah, ini juga kekuatan kita karena di metode lain tidak ada istilah semi irregular. Mungkin istilahnya lain, ada belajar, tapi kita urus semi reguler alasani. Jadi langkah ini merupakan sebuah langkah yang kekuatan kita dari situ. Kalau analisa SWOT ini kekuatan kita dari sini. Lalu bukan rampai. Itu langkah. Sekarang kita masuk langkah pertama, memahami komponen ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, apapun ayat, ada yang bisa memberikan ke saya satu ayat pendek saja untuk kita uraikan dulu. Pak Dedi atau Bang Wan boleh kasih saya satu ayat yang pendek aja di juz amma boleh. Untuk kita menguraikan, memahami pengertian komponen ayat dalam Al-Quran itu. Boleh. Coba. Kuliah ayat al-kabiran aja, Mas. Nah, oke. Kul ya
ayyuhal. Nah, ya ayyuhal. Sorry ya. Kul ya ayyuhal kafirun ya. Kafirun ya. Ini ayat. Maka komponen ayat, kalau tidak komponen ayat ya, komponen ayat. Boleh catat ya, komponen ayat. Dia hanya 3. Kata benda. Nggak boleh sebut isim ya Bang Juma. Nggak boleh ya. Tidak boleh kita sebut isim. Kata benda. Sekali boleh Gurunda kalau saya nggak ada. Katanya ngurusin di kantor polisi katanya. Nggak boleh di sini ngurusin. Ya udah Kalau ada lanjut. isim, ya di kantor polisi katanya kan. Nanti daripada bilang gitu, bagus kata benda aja ya. Balik Bang Yusuf nggak tahu tuh ya. Lalu kata kerja. Nah, huruf mana? Itu simpel kan? Kata benda sama kata kerja ya? Ya, kata benda, kata kerja huruf mana? Simpel kan? Simpel nggak itu? Kata benda, kata kerja, dan apa nomor 3? Huruf bermana? Huruf bermana. Oh, huruf bermakna. Oke, nomor 3 huruf bermakna. Sekarang kita bahas ayat yang dicontohkan tadi. Dengan metode Al-Sani, bagaimana kita membahasnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Kul. Terbahas. Strak. Ya. Strak. Ya. Strak. Nah, ini kok nggak kata benda, kok nggak kata kerja, kok nggak huruf bermana. Oke. Kul. Oh, kata kerja. Oh, huruf. Oh, ini huruf. Ini kata benda. Oh, kenapa kita tahu? Nah, nanti teorinya dibahas ya. Ini kata kerja, ini huruf, ini kata benda. Kul, kata kerja perintah. Katakanlah, wahai, katakanlah, wahai, orang kafir. Kenapa diundang 2 kali? Kenapa nggak kul ya kafirun? Kenapa kok kul ya ayyuhal kafirun? Biar memberikan perhatian pada dia. Sini loh, penting loh berita ini. Wahai orang kafir, penting nih berita ini. Apa itu? La a'budu ma ta'budu. Mungkin orang kafir tadi udah pede, dia kan masih penting, tapi pas diungkapkan apa, la kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Itu nanti ayat berikutnya. Kita kembali ke topik. Jadi kata benda, kata kerja huruf mana? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kata benda itu apa, kata kerja itu apa, huruf apa. Kalau kita sudah paham ini, maka kita sudah bisa membelah-belah ini. Jadi kalau peserta kami sudah memahami ketiga-tiga ini, mau akibatnya Bapak sudah bisa memilah-milah ini. Kalau belum pas memilah-milah ini, berarti ada yang kurang nih. Apakah di hurufnya yang saya kurang paham, apa di kata kerjanya, apa di kata bendanya. Kalau sudah paham semua seluruh ini udah pasti bisa. Itu indikasinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kata benda. Oke, ini katakanlah, wahai, duhai ya, Profesor duhai lah, wahai, orang-orang kafir. Saya mencari arti yang sebenarnya, bentar Pak. Saya mengajak Bapak berpikir. Kafir itu kata kerja apa kata benda Pak? Kafirun, kafir. Kata kerja apa kata benda? Kata benda. Kata benda. Kata kerjanya apa? Kul. Kata kerjanya apa? Kul. Enggak. Kata orang kafir ini kafara. Contohnya ini. Kata kerja menolong. Bendanya penolong. Kata kerjanya makan. Orangnya pemakan. Bendanya pemakan. Sekarang kafir. Di ayat ini ya, kita tidak bicara siapapun. Di ayat ini kata benda. Apa kita menerjemahkannya? Kalau kafaru apa Bapak menerjemahkannya? Innalladzina kafaru. Ini balik kata kerja. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang yang mereka telah kafir. Mereka telah kafir. Ini satu-satu ya. Yang membangkang. Membangkang. Oke. Nah di sini apa artinya? Ini orang kafir. Ini bentuknya beda loh Pak. Ini kata kerja. Bapak terjemahkan kafir. Ini kata benda diterjemahkan juga kafir. Nah, nanti lihat ya. Pokoknya komponen kata benda, kata kerja, dan huruf bermana. Sekarang kita bahas satu persatu kata benda. Sampai sini udah paham? Sebelum kita lanjut? Tanya sedikit, Ustaz. Kalau tadi kafirun sama kafaro, udah jelasnya. Kalau kufur, kata apa itu? Kata sifat? Nanti, itu mungkin sifatnya nanti. Ada kufur.
karakter nanti. Oke. Kita Apa? jangan ke arti dulu, kita ke Ya. metode dulu ya. Ya, syukron. Oke. Ada lagi, kita lihat kata benda, kata kerja harus bermana. Ini jadi kalau bapak-bapak, kawan-kawan sudah bisa memahami kata benda, kata kerja dan huruf bermana, maka bisa menguraikan seperti ini. Ya kan? Nah, untuk itu agar bisa seperti ini nanti, mari kita bahas satu persatu kata benda. Oke? Ada pertanyaan? Pak Ustadz, boleh saya mereview catatan saya, Pak Ustadz? Silakan. Oke. Jadi yang poin pertama, memahami komponen ayat dalam Al-Quran, itu Ya. ada tiga komponen. Yang pertama kata benda, kata kerja, kemudian yang ketiga adalah huruf bermakna. Ya. Nah, kemudian sebagai contoh di sini ayat itu adalah kuliah ayyuhal kafirun. Ya. Kuliah ayyuhal kafirun. Nah, di sini saya langsung saja ke al-kafiruna, itu adalah kata benda. Sedangkan kalau kata kerjanya kafaru, mereka telah kafir. Ya. Oke, itu saja Pak Ustadz. Oke. Ada lagi? Gurunda, ini saran saya, ini cuma saran ya. Soalnya layar HP saya kan nggak terlalu bagus kan, jadi agak pelan-pelan gitu. Biar saya juga bisa nangkep gitu. Oke. Ya, Oke. memang papan tulisnya udah jelas. Cuma layar HP saya yang agak Oke. kurang gimana gitu. Oke. Sebentar, ini ada yang nelfon saya. Nah, Itu tolong Pak Ustadz mau di print screen dulu apanya? Ini. Catatannya ya. Oke, silakan. Ini. Ya, sebentar Pak Ustadz. Nampak? Ya, Nampak? Ya, nampak Pak Ustadz. Silakan. Kalau HP yang layarnya bagus ya ini. Kalau layar yang kayak saya nggak terlalu ini. Oke. Saya lanjut. Boleh kata benda lagi ya? Lanjut kata benda. Ya. Sekarang saya masuk kata benda. Kata benda ya. Kata benda. Nampak ya? Nampak? Nampak. Pak Ustadz. Oke. Oh, sebentar. Saya ajar HP saya dulu ya. Udah diberitahu 20% katanya ya. Sebentar ya. Siap. So dari pagi tadi jalannya Pak. Mengudara dari pagi tadi. Oke ya. Kata benda ciri-ciri. Ciri-ciri ya. Jadi kita kenal ciri-ciri kata benda. Ada yang bisa memberikan ke saya ciri-ciri kata benda dalam bahasa Inggris? Spidolnya Ustaz, spidolnya. Tuh. Gitu ya. Oh, agak kabur Ustaz ya. Ganti. Kalau ada tulisan nggak jelas, cepat kasih tahu ya Pak ya. Iya. Oh, spidol kita banyak Pak. Bentar. Kata benda. Ya. Oke. Satu. Dimulai dengan huruf alif lam. Alif lam. Semua huruf yang dimulai alif lam insya Allah kata benda. Contohnya apa? Al-kitab. Dia kata benda. Al-Hasani. Hasani ya, benar sama. Alkitab. Al-Baqarah, contohnya kan. Al-Baqarah. Alif lam ini kata benda ini. Ya. Al-Maghdubi, contohnya kan. Al-Maghdubi. Alif lam kata benda. Jadi setiap alif lam ini kata benda. Apalagi yang Bapak pernah baca alif lam? Coba dalam Al-Quran. Al-Ikhwal, Al-Insan. An-Nisa, Al-Insan, Al-Fatihah, An-Nur, Al-Kafirun. Al-Kafirun. Semua. Kata benda semua itu ya. Al-Mu'minun Ustaz. Al-Mu'minun ya. Benar. Semua al itu kata benda. Al-Mulk. Ya. Semua kata benda itu. Oke. Yang kedua, dimulai dengan huruf
huruf. Nah, ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Nah, ma ini cenderung artinya tempat atau waktu. Mi ini cenderung alat, cenderung ya Pak, ya, tidak semua. Cenderung mu orang, pelakunya orang atau pelaku. Nah, itu mu. Contoh yang ma, misalnya masjid. Masjidun. Masjid itu berarti tempat sujud, masjid. Maktab. Maktab. Nah, oke. Ini dulu. Miftahun. Nah, ya mi ya. Mi. Mu contohnya muslimun. Muslimun. Mu ini yang mau dia kata benda. Munawaroh. Tadi Kurunda yang di bagian kata mi itu Apa itu Ustaz? Iya. Mamimunya tulis Ustaz agak kabur. Mi-nya. Tahun. Bukan yang itu Ustaz, yang mamimu. Nah, ma itu apa? Alat, Ya, ini alat, itu agak kabur. Waktu mi cenderung alat, kalau mu orangnya atau pelakunya. Orangnya ya. Ya, mi alatnya. Fataha membuka, miftahun alat pembuka kunci. Masjidun tempat sujud ya masjid. Tempat alat orang gitu. Ah ya. Kalau ini orang yang berserah diri ya muslim. Orang yang muslim. Ya, orangnya. Tempat. Misbahun. Misbahun. Ada alat. Apalagi? Mithakun alat. Midrabun alat. Muslimun, musyrikun orang, munafikun orang, muflihun orang, Mustahik orang, muzaki orang, mu'allaman, mu'alim orang, mu'allaf orang, musliman, maghrib tempat, masyrik tempat, nah, gitu ya, atau waktu nanti. Nah, Pak Ustadz, mau bertanya Pak Ustadz, apakah boleh untuk kata tempat atau waktu itu kita ubah menjadi ini alat ataupun ini orang? Oh, belum ketemu saya. Berarti udah terkunci ya Pak Ustadz, kalau tempat. Tapi masih ada orang untuk pola fa'ala. Ada, itu bisa orang. Makdubi misalnya ini kan. Tapi saya bilang cenderung, dia nggak bisa dikunci. Kembali ke akar katanya lagi. Ada orang nanti. Tapi untuk pola fa'ala aja. Kamu untuk pola di luar pola fa'ala. Ya. Makdubi. Ini masih orang nih Pak. Ini masih orang nih ini. Makanya saya bilang umumnya kalau bilang persentase mungkin saya kasih angka 95% atau 97% lah. Enggak, maksud saya gini Pak Ustadz, misal kayak contoh kata masjidun itu kan apakah boleh kita ubah menjadi misjadun gitu? Oh enggak bisa. Oh enggak boleh ya Pak Ustadz? Siap. Okay. Ini konteksnya kembali akar katanya Ustadz. Ya, akar kata. Ya, akar kata kita berubah. Kalau akar dirubah ya rubuh ya. Rubuh ya. Akarnya nggak bisa berubah. Makanya kekuatan Quran itu di akar katanya itu. Radikal ya. Kita selalu dekat kata. Akar radikal. Akar ya. Oke, 3. Bertanwin an in un. An in un contohnya maradan maradan. An ini yang membuat dia kata benda. Maradan. Kalau bahasa Inggrisnya ini ion, kalau saya banding dengan bahasa Inggris ini ionnya. In misalnya syai'in. Syai'in. Ini. Un contohnya bukmun. Bukmun, punnya ini. Kafirun bisa, Ustaz? Apa? Kafirun. Bisa. Kafirun. Bisa. Kafirun. Ini panjang ya. Kafirun.
Pak Ustadz tadi yang in itu tadi apa Pak Ustadz contohnya? Syai'in. Syai'in qadir. Kuli syai'in qadir. Nah, itu. Kalau nanti nggak kelihatan di kamera, tolong dikasih tahu saya ya. Siap. Agak kurang jelas Pak Ustadz. Itu gimana? Dekat. Kurang dekat, kurang fokusnya kayaknya. Kabut. Ya. 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 Berubah lagi. Ya, siap. Syai'in. Kafirun, maradon, syai'in. Ada panturan cahaya juga. Saya. Nah, kalau murtadin bisa nggak? Bisa lah murtadin. Bisa murtadin. Tapi dia kalau murtadun misalnya, kalau di sini murtadin itu kan ada kata sebelumnya, Pak. Jadi ada kata. Ada padanannya tadi. Ada padanan depannya. Kalau Ramadan masuk. Masuk Ramadan. Masuk ya. Tapi Ramadan itu dengan N enggak? Oh ya. Ya Ramadanun nanti. Enggak Ramadan yang an-nya tadi. Masuk Ramadanun. Jadi karena apa nanti Ramadan itu nun belakangnya, Pak. Oh nun Ramadan. Muslimun bisa nggak Tat? Muslimun masuk ini Muslimun. Masuk. Bisa. Mu itu Muslimun ini kan Muslimun ya. Jadi di sini ada dua ciri, ada mu-nya, ada tanwinnya. Ada mu, ada tanwin. Jadi satu kata benda itu bisa dua ciri di situ. Ada alif lam, ada mu. Ada mu, ada tanwin. Cuman tidak boleh alif lam dengan tanwin. Kalau alif lam aja, tanwin saja. Tidak bisa dua. Tapi kalau mamimu dengan tanwin boleh. Alif lam dengan mu boleh. Tapi kalau alif lam dengan tanwin nggak boleh. Oke, 4. Masih nggak ada, ya? Nggak ada bedanya jamak sama ini. Ya. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh. Yang poin ketiga itu kan an in un. Maksud saya itu gimana cara kita membedakan mana tempat, mana alat, ini bendanya Pak, benda aja. Ini benda biasa, benda bebas nih Pak, bukan tempat lagi, benda bebas ini. Ya, nomor 2 tadi baru. Yang ini nomor 2. Oh gitu. Berarti nomor 3 itu udah pasti. Bebas ya. Tergantung objek. Kalau misalnya bukmun, berarti dia subjek. Kalau bukman, objek. Benda. Lihat aja nanti. Kalau bukmun, objek, subjek. Kalau bukman, objek. Dia bisa un, bisa in, bisa an. Ustadz. Kalau al itu berarti the one and only ya? Berarti artinya hanya satu-satunya itu ya? The one and only ya. Oke, siap. Okay. Berarti seperti Al-Quran, Alkitab, seperti itu ya? Ya, sama dengan D. Ini D. Kalau seperti Asamsu, Al-Qamari berarti itu ya? Nggak boleh yang lain ya, D. Sama dengan gedung putih, The White House. Boleh nggak gedung putih 2? Nggak boleh, hanya satu. Kalau White House, rumah putih boleh banyak Pak. Rumah putih di Jepara, rumah putih di Sentul, rumah putih di Padang, boleh. Cibubur. Tapi kalau disebut The White House, nggak boleh. The White House hanya ada di Amerika. Oh, The White. Begitu juga dengan Al. Jadi udah pasti ya Ustadz ya kalau yang orang menyatakan Alkitab itu berarti miliknya. Ya. Ya miliknya Quran ya. Boleh dia menyebutkan itu ya. Allah itu ya. Ya. Sebenarnya Allah itu ya Allah, nggak boleh ilah yang lain. Ya. Ilah ya Tuhan yang lain. Ilah bolehlah Tuhan berhala dan apa. Ya. Tapi makanya la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Allah. Ya. Berarti gini ya Pak Ustadz, kalau al itu contoh kalau kayak kita itu bisa mengarah ke Al-Quran, bisa Injil, bisa Taurat, bisa Zabur, begitu ya Pak Ustadz? Bisa, artinya, kalau al ini bisa 4, semua wahyu Allah bisa ini. Tapi wahyu Allah yang datang dari Allah ya. Iya, berarti bukan hanya Al-Quran saja kan Pak Ustadz? Sebenarnya, tapi kita kalau kita ulama sebagai mengatakan adalah wahyu Allah, wahyu yang jadi Allah ini ditujukan pada wahyu Allah yang turun kepada Nabi Daud, Zabur, pada Nabi Musa, Taurat, pada Nabi Isa, Injil, dan Al-Quran. Bisa Alkitab. Bukan kitab yang sekarang ya Ustadz ya, selain Al-Quran gitu maksudnya. Yang datang dari Allah yang tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Antara Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran tidak akan ada kontradiksi kalau datang dari Allah. Itu kan dari Buddha Gautama. Berarti yang membedakan antara wahyu Allah dengan kitab-kitab biasa itu hanya perbedaannya di al saja ya Pak Ustadz ya? Ya, bisa. Ada pertanyaan?
Jangan sampai ini kan cara ketemu dulu Pak, jangan terlalu banyak tanya di situ Pak. Nanti itu kesusahan sendiri, nanti pasal tersendiri nanti ya. Ya, itu nanti pada masalah pewahyuan itu gampang gitu. Ya, itu lain nanti ya. Saya udah punya. Oke. Ustaz, kalau yang bertanwin itu berarti kata beda umum. Apanya? Kalau yang bertanwin itu berarti kata beda umum. Ya, umum. Nanti tempatnya al-inun itu tergantung ayat, subjek apa objek dia. Oke, siap. Oke. 4 ya. Di belakang huruf jar. Visioning. Di belakang huruf jar. Di belakang huruf jar. Yaitu huruf yang mengkasrahkan. 2 minggu. Mengkasrahkan 2 jam sehari ya. Mengkasrahkan tahu ya, membuat baris di bawah. Yaitu huruf jar, yaitu huruf yang mengkasrahkan huruf terakhir kata di belakangnya. Mengkasrahkan gimana? Mengkasrahkan atau mengkasrahkan itu kalau membuat baris di bawah. Membuat baris di bawah. Membuat baris di bawah. Nah, huruf terakhir kata di belakangnya. Contohnya gini ya. Contoh. Saya buat dulu katanya ya. Apa itu huruf jar? B masih kelihatan ya? Li, K, Min. Kurang bawah, Ustaz. Kameranya kurang bawah. Iya. Siap, Ustaz. Kelihatan ya? Min, An, Fi, Ila, Ala, Fi, Lika, Min, Ma'an, Fi, Ila, Ala, Ma'a. Di belakang ini itu kata benda semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belakang ini kata benda semuanya. Bi, li, ka, min, an, fi, ila, ala, ma'a. Min, an, fi, ila, ala, ma'a. Ila, ala ya. Ma'a, ala, ma'a. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke. Saya pakai ini ya. Nah, contoh lagi yang B. Contoh 3 aja ya. Oke. Saya contoh. Fil ardi. Sorry ya. Fil ardi. Maka di belakang fi, sorry ya, ini lamnya. Ini harus kasrah. Tidak boleh fil arda, tidak boleh fil ardu, tidak boleh. Yang boleh fil ardi, nggak ada fil arda, nggak ada fil ardu. Jadi akibat fi, maka huruf ini jadi kasrah. Nah, misalnya satu lagi misalnya Isamawati. Kamasali. Ini kan ka nih. Maka dia doma kasrah. Kamasali. Min Rabbi. Maka nggak boleh miraba, nggak boleh mirabu, mirabi. Nah, sekaligus ini benda. Itu ya. Fisamawati termasuk itu. Ya, masuk. Fisamawati, fil ardi, fil bahri. Kalau bismi masuk nggak Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk. Bismi ya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ya masuk. Isminya bukan bi-nya ya. Bisminya. Itu belakang huruf jar. Yang kelima, bermakna benda.
bermana benda. Sudah punya arti benda dia. Nah, ini biasanya nama orang, biasanya nama ya, kaitan dengan nama. Bisa nama orang atau nama tempat. Nama tempat. Pokoknya semua nama-nama lah. Itu kata benda semuanya. Contohnya apa? Ibrahim. Apalagi Yusuf, lain-lain ya. Yusuf. Itu nama orang. Bakkah misalnya. Bakkah itu Mekah. Bermana benda dia. Baiti gimana? Baiti enggak? Ya. Itu benda juga, tapi dia apa nanti? Bukan karena itu bukan nama, apa itu sebutan itu ya. Benda. Rumah sama jalan. Itu tadi yang bisa untuk nama orang itu namanya apa ya? Fiil Apanya? Ini. Yang dikatakan bisa untuk itu apa? Benda. Ibrahim, Yusuf. Artinya kan bisa untuk nama orang tadi Ibrahim. Oh, Ibrahim itu bermana benda. Namanya apa ya tadi ya? Nama orang atau nama tempat. Bermakna benda. Bermana benda. Dia sudah punya makna benda. Dia bermana benda. Jadi dinamakan benda dia karena nama orang. Dinamakan benda dia karena dia adalah tempat benda dia. Walaupun tidak ada ciri-cirinya, alif lamnya nggak ada, mamimu nggak ada, tanwin nggak ada. Jadi dia bermana benda. Kenapa? Dia merujuk ke nama. Padang, apalagi Mekah, Jakarta itu kalau di bahasa Arab kan itu benda semua tuh. Karena kaitan dengan nama. Terakhir kata majemuk. Pak Ustadz kalau apa? Gimana? Silakan Pak. Kalau dia yang akhirnya itu, kalau akhirnya sebenarnya itu cuma yang akhiran itu ya, yang doma ya gitu. Yang mana? Nomor poin berapa ini? Poin berapa? Kalau kayak misalnya kalau kayak Kitabah, Furqana itu nggak termasuk. Enggak, itu lain motor. Itu lain pola nanti Pak. Itu lain pola nanti. Itu masuk, tapi nanti ciri-cirinya lain lagi nanti. Oh iya, oke. Dia pasti akan masuk. Furqana itu kalau dia terbit satu kata, ya, tapi kalau digabung dengan alif lam, Al-Furqan, ya, bendanya karena alif lamnya. Al-Furqan, apalagi Al-Huda. Yeah. Kalau bahasa kita itu misalnya ini lari kan bukan kata benda, kata kerja. Tapi kalau ditambah pelarian kan kata benda dia. Tambahan jadi benda dia. Benda itu benda. Setelah Ibrahim tadi itu apa? Yusuf. Terakhir satu lagi kata majemuk lagi. Satu lagi. Dia nampak semuanya kan. Ya, lanjut. Kata majemuk yaitu dua kata digabung jadi satu yang punya makna baru ya. Dua kata yang digabung jadi satu, yang digabung jadi satu punya makna baru ya. Digabung dua kata yang digabung jadi satu yang punya arti baru. Punya arti baru. Jadi arti dua kata itu ditinggalkannya. Contoh bahasa Indonesia, sapu tangan. Sapu itu kan sebuah alat untuk membersihkan rumah. Sapu ya, sapu lidi atau sapu apa. Tangan, alat anggota tubuh kita. Tapi pada saat dibuat sapu tangan, dia bukan sapu itu, bukan tangan, tapi ada benda baru yang berupa dari kain yang fungsinya untuk menghapus membersihkan tangan. Pembersih badan. Itu sapu tangan. Nah, itu jadi bukan sapu, bukan tangan. Jadi punya makna baru. Nah, begitu juga dalam Quran, misalnya contohnya Baitullah. Baitullah. Abdullah. Baitullah. Contohnya apa cirinya? Biasanya huruf keduanya dia mati. Tengah-tengahnya.
mati nih. Sukun. Contoh pertama, sukun. Lalu yang kedua nih kasrah. Kasrah apa di bawah ya? Itu ciri-cirinya. Rumah Allah. Allah bukan Allah. rumah bukan Allah. Tapi masjid. Ini masjid terjemahannya masjid gitu ya Ustaz ya. Iya. Allah bukan rumah bukan Allah. Tapi rumah Allah masjid gitu. Masjid. Ya. Bukan rumah, bukan Allah, tapi tempat baru. Kalimatullah bisa nggak? Bisa. Bisa, kalimatullah. Kalimatullah. Nah ini sering dipakai, ini sering dipakai konten gitu. Sunatullah, qadarullah. Allah bukan kalimat gitu. Oh Pak Yusuf udah bisa jawab tuh Pak. Tenang aja Pak. Pak Yusuf udah pernah dibahas itu Mama Yusuf. Maaf Pak, saya ada perlu sama keluarga paling itu jawabnya Mbak Yusuf ya. Udah tahu. Ember bocor. Sunatullah, qadarullah masuk ya Ustaz? Masuk. Sunatullah. Itu saya mencari Bang Yusuf kemarin, saya cari itu, saya udah cari ya. Kata-kata kalimat dalam Al-Quran itu ternyata banyak Bang. Kalimat itu dalam Al-Quran itu saya cari kemarin. Banyak taburan di Al-Quran. Ada puluhan kemarin. Jadi, saya cari di sini kemarin ya. Oh di sini kali ya. Cari dulu ya. Kalau ada yang nanya sekalian ya, ini saya aja nih. Kalau ada yang nanya silakan. Al-Baqarah 37. Nah, Al-Baqarah 124. Mas, ini saya cari ada 12 tambah 26, 38 kata kalimat yang muncul dalam Al-Quran. 12 tambah 26, 38. Macam-macam artinya nanti kalimat itu. Tapi umumnya kalimat itu artinya ketetapan Allah, perkataan Allah, dan macam-macam, banyak artinya. Jadi tidak bisa dikategorikan kalimat itu adalah artinya roh. Apa artinya nanti? Firman katanya, firman ngaco, firman sekali. Tidak bisa, ya. Banyak artinya. Firman itu pengamen di sini, Ustaz. Ini kata benda habis ciri-cirinya. Jadi kata benda ada cirinya 6, ingat ya. 1 berawalan alif lam ya, Alkitab, Al-Maghrib, Al-Baqarah, An-Nisa, At-Taubah. Alif lamnya ada 2, alif lam matahari, alif lam bulan. Asyamsu berarti alif lam matahari. Masuk alif lamnya tuh mati, Asyamsu. Lalu Al-Qamar, alif lamnya jelas. Sama-sama alif lam, itu sama-sama kata benda. Asyamsu, Ad-Dukhan, Al-Qamar, apalagi alif lam itu semuanya benda. Kemudian mamimu, magdubi, masyriki, maghribi, apalagi semua mamimu. Kemudian minya, mitahun, misbahun, misakun, kamu muslimun, munafikun, musyrikun, muflihun, itu benda semuanya. Kemudian ani'un, summum bukmun umyun pahum layar jiun maradan maradun syai'in kafirun, nah semua an-in-un. Kemudian di belakang huruf jer, ini yang perlu diperhatikan ya. Di belakang huruf jer, di belakang bi benda, di belakang li benda, di belakang ka benda, di belakang min benda, di belakang an benda, di belakang fi benda, di belakang ila benda, di belakang ala benda, di belakang ma benda. Cuma di belakang li nanti ada benda, ada kata kerja ya, satu catatan li ini. Tapi ini sementara kita masukkan sini untuk kata bendanya. Kalau belakang wa termasuk apa sih Ustaz? Kayak wal wa belakang bisa kata benda, bisa itu baik huruf biasa. Tapi kalau wal ardi baru wasyamsi baru sumpah namanya itu. Wad duha itu wattini itu baru sumpah. Tapi kalau dia apa enggak, kalau wa itu masuk sini itu apabila dia bentuk sumpah. Oh berarti hurufnya itu di belakang huruf jor, yaitu huruf yang mengkosrakan atau membuat baris di bawah huruf terakhir di belakangnya. Terakhirnya apa nih? Ini katakan huruf terakhirnya kan dal, maka dalnya berbaris kasrah. Ini terakhirnya apa? Lam, maka lamnya berbaris kasrah. Ini terakhirnya apa? Ba, maka ba-nya berbaris kasrah. Ya. Jadi ada bi, li, ka, min, an, ti, ila, ala, ma'a gitu. Ya, naam. Mumtaz. Oh ya, siap. Ya.
Nah, ini kata benda, habis kata benda. Benda. Tinggal praktek nanti. Coba sekarang Bapak buka Quran, coba siapa yang bisa cari kata benda dengan ciri-ciri seperti ini? Sebutkan nanti. Masalah arti belakangan ya Pak ya. Arti belakangan. Arti belakangan. Jangan sebut arti dulu. Tapi ciri-ciri dulu deh. Boleh Bapak, siapa yang bisa menemukan kata benda dalam Al-Quran? Mulai dari Al-Baqarah aja. Untuk kata benda. Mulai dari Al-Baqarah aja. Silakan. Siapa yang bisa menemukan? Silakan. Dzalikal kitabu. Yang mananya? Al-Baqarah. Ya, yang mananya kata bendanya? Al-kitabu. Oke. Yang lain silakan. Mana yang lain? Al-Fatihah boleh, Al-Baqarah boleh. Wala katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda. Itu Ustadz, wa minan nasi bisa kan itu. Ayat 8. Wa minan nasi. Iya, yang mananya? Anasnya itu ya? Anasnya ya. Oke, itu tandanya apa itu? Alif Ada lam. dua tanda kata benda di situ. Apa tandanya? Dua. Ada alif lam, ada kasroh baris bawah. Kata majemuk ya dari ya. Ya, minnya itu ya? Ya min, minan. Benar. Wah, dari min satu, anas satu, ya benar. Iya. Nah, untas itu. Siapa lagi yang bisa nyampaikan? Ayo, silakan. An in un. Mamimu, alif lam boleh, jer boleh, kata majemuk boleh, sama nama boleh. Carilah. Ala abdina. Bisa nggak? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat ini tuh 23. Al-Lazin mana tuh? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya, abdina itu ya. Ya. Di belakang apa dia? Di belakang ala. Ala, iya. Oh ya, benar. Abdina. Oke, PP mantap. Siapa lagi? Itu kan ada riskon. Riskon. Kan ada tuh. Minal sama ayat 22-nya. Riskon. Ketahuin itu. Ya kan? 22-nya. Riskon. Ayat Ebi. Itu. Ayo. Masaluhum kamasali itu. Kamasalinya ya. Masalinya kata bendanya. Masalinya. Ya, masalinya enggak, ya. Kalau di Anas illahinnas itu maksudnya. Mana? Di surat An-Nas illahinnas. Yang mana kata? Itu benda ya? Bentar ya. Benda. Ilahinnas, An-Nasnya ya. An-Nasnya benda. Benar, An-Nasnya benda ya. Itu kalau sama wati wal ardi? Ya, ayat berapa? Sebutin ayatnya, banyak soalnya sama wati wal ardi. Di 33. Sebutkan ayatnya, Pak. Di 33. 33 surat berapa ayat? Surat 33. Al-Baqarah kan tadi surat caranya. Oke. Al-Baqarah ayat berapa, Bang? Ustadz, huruf wa itu nggak masuk huruf jar ya? Wa itu ada dua kemungkinan, bisa jar bisa enggak. Pantas ada wasama a. Ada ya, wasama a gitu. Kalau dia bersumpah baru. Yang mana tadi Bang? 33. As-samawati kan? Al-arda kan? Oh iya. Ada benar. di ini 22 itu. Iya benar. Wasama'a sama minas sama'i. Oh iya, minas sama'i ya. Benar. Minas sama'i, as-sama'i, dua tanda di situ, Bang. Satu tanda di belakang huruf jar, satu lagi alif lamnya. Dua tanda kata benda di situ. Ma'an benda juga, tanwin tandanya. Ya. Firasan benda juga, tanwin. Wasama'a benda juga, alif lam. Binaan juga benda, ada tanwin. Minas samaroti, Pak. Nah, minat samarat, minat at-samarati benda juga. Dua tanda di situ, satu dari minnya, satu dari at-samaratnya. Ya kan? Iya, Pak. Rizkan benda, tanwin. Nah, nanti kita mencari kata ya, nanti mencari kata. Sekarang itu benda. Jadi tandanya
ada dari kata majemuk, nama orang, di belakang huruf jar. Kalau bikuma benda ya, Ustaz. Ayat berapa? Bikuma, contohnya di Ar-Rahman itu kan babi ala irabbika bikuma. Oh, kuma itu nanti kamu, kalian itu kata ganti nanti. Kata ganti berdua. Hobinya itu hobi itu dari Robbinya. Mana kuma itu kamu berdua. Oh, kuma itu kamu berdua. Kamu berdua ya. Ya. Selama ini di Al-Quran kita dapatnya kamu saja, nggak kamu berdua ya. Oh enggak, kamu berdua artinya. Nah, itulah makanya saya bilang ada terjemahan Al-Quran tidak menukik dia karena secara umum aja. Ya. Kamu berdua itu siapa tuh? Oke. Min nafsin Muslim dan kafir. Nah, tidak. Manusia dan jin. Enggak. Manusia dan jin. Ya. Salah. Muslim dan kafir. Enggak, manusia dan jin. Semuanya. Manusia dan jin, ya. Rabbikum waktu kejiban itu enggak pengarah kepada dua orang. Enggak gitu. Salah itu. Enggak bisa Ustaz, Yunus ayat 1 bisa enggak? Tilka ayatul kitabil hakim. Yang mana? Yunus ayat 1. Yunus ayat 1. Yunus. Sebentar. Yunus ayat 1. Kitab sebentar. Sorry. Yunus ayat 1. Tilka ayatul Alkitab ya, Al-Hakim juga. Dua kata benda di situ. Ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Alkitab 1, Al-Hakim dua-duanya benda itu. Ya. Benar, Pak? Oke, depan semua ya. Nggak ada yang ragu lagi kata benda. Allah. Udah semuanya ya. Nah, sekarang saya tawarkan kepada Bapak, saya masih bisa, tapi kan tantangannya jam 8 sampai jam setengah 10, jam 10 ya. Tadi kita mulai setengah 9 baru. Jadi kita bisa berhenti nanti di jam setengah 11. Kira-kira gimana, Pak? Jam berapa kita ideal berhenti nanti selesainya? Ya, boleh, Pak. Boleh, sehari mau 2 jam pertemuan nggak apa-apa, Ustadz, atau 2 jam. Oke, kita mulai jam 9 tadi kan, jadi terlalu cepat kalau apa sekarang. Kita masuk ke poin kedua, kata kerja. Wah, ini banyak ini Ustadz, kata kerja ini. Mau di print screen dulu, Pak Ustadz. Di print dulu. Silakan. Nah, geser dulu, Pak Ustadz. Ya. Kalau kata kerja banyak. Kameranya, Pak Ustadz. Screen yang lain diam dulu, nanti gambarnya berubah. Kalau di HP. Gambarnya hilang gambarnya, Ustaz. Ya. Ustaz Rizal yang ngomong bisa muncul. Soalnya itu settingan itunya. Iya, Ustaz Rizal kali aja. Nah, itu ya. Oke, udah. Ini baru. Itu udah. Tinggal di crop jadi besar tuh. Kalau di HP. Teman-teman, kalau yang pakai laptop atau pakai pakai PC, coba dengan install Fast Tone Capture. Ya. Itu lebih enak itu kalau Fast Tone Capture. Di laptop pakai PRTSC aja bisa. Ya, nanti di bitmap nanti muncul itu. Udah? Ya, Ustaz, lanjut. Oke, kita maju ya. Pak Ustaz. Apa? Pak Ustaz, boleh nggak saya minta waktu untuk ini Pak Ustaz, mereview Pak Ustaz? Silakan. Biar, karena gini Pak Ustaz, kalau saya pribadi terus terang kalau nggak langsung diulang biasanya cepat lupa Pak Ustaz. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Untuk kata benda, jadi ciri-ciri kata benda yang pertama itu dimulai dengan huruf al, atau kalau bahasa Inggris itu the. Contohnya kalau bahasa Inggris itu the White House. Kemudian kalau dalam Arabnya itu ya contohnya itu Al-Kitabu, Al-Baqarah, Al-Maghlubi dan lain-lain, masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian yang kedua dimulai dengan huruf ma, mimu. Ma itu bermakna tempat atau waktu, kemudian mi itu alat, kemudian mu itu orang. Jadi ini lebih condong, lebih cenderung. Contohnya itu masjidun itu berarti tempat sujud atau masjid. Miftahun itu alat. Muflihun, nah, itu berarti orangnya. Ya. Oke, yang ketiga itu bertanwin an, in, un. Contohnya itu maradun, bukun, sayin, dan lain-lainnya.
Kemudian yang keempat di belakang huruf jar, yaitu huruf yang mengkasrohkan atau kata di belakangnya. Iya, mengkasrohkan kata di belakangnya. Huruf terakhir ya, huruf terakhir kata di belakangnya ya. Huruf terakhir kata di belakangnya. Ya. Oke, di belakang huruf jar yaitu huruf yang mengkasrohkan huruf terakhir kata di belakangnya. Contoh, bilika, min, an, fi, ila, ma'a. Contoh ayatnya itu. Allah satu lagi ya, Allah satu lagi ya. Allah. Allah ya. Allah kulli. Ada 9, Ustaz. Ya. Iya. Contohnya itu di review yang nomor 2. Kalau ma itu artinya apa, ma itu? Ma itu tempat atau waktu. Tempat atau waktu. Oke, aku Iya. boleh. Kemudian kalau mi? Mi itu alat. Ramadan. Man soma Ramadan. Mi itu artinya alat. apa, Mi alat. Iya. Kemudian kalau mu? Mu itu orang. Tapi ini Pak Marwoto ini lebih bersifat cenderung. Maksudnya iya. Enggak mutlak begitu maksudnya. Enggak mutlak ya. Nah, itu nanti mantap. Dapat 100 itu reviewnya. Mumtaz. Oke. Kemudian yang keempat tadi itu kan contohnya fil ardi. Jadi dia membuat tanda kasroh atau tanda bawah itu di D-nya, ardi. Kemudian kamasali. Kemudian mirrabbi. Kemudian contoh lain bismi. Ya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima bermakna benda, biasanya nama. Itu nama orang atau nama tempat. Contohnya itu adalah Ibrahimu, Yusufu, Bakatu atau Bakah. Kemudian yang keenam kata menjemuk. Ya. Yaitu dua kata yang digabung menjadi satu. Sehingga menjadi arti baru. Kalau dalam Indonesia itu contohnya seperti sapu tangan. Ya. Kemudian kereta api dan lain-lain. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya. Kalau dalam contoh Arabnya itu Al-Qurannya. Dalam Al-Quran itu Baitullah, Kalimatullah dan lain-lain. Ya. Abdullah bisa. Iya, Abdullah, iya. Sabilillah. Abdullah. Sabilillah bisa ya Ustadz ya? Bisa. Ya. Nah, bis. Nah, ada lagi yang berikan masukan, silakan. Biar mantap ini. Kalau alhamdulillah nggak masuk Ustaz ya. Alhamdulillah alif lamnya. Itu pernyataannya. Alif lamnya itu alhamdulillah. Ya. Nah, alif lam sini lagi nanti. Secara keseluruhannya pernyataannya. Alhamdulillah sini tempatnya. Alhamdulillah. Puji-pujian. Nah, ini alif lamnya ini. Puji-pujiannya itu. Nah, pujiannya itu. Pujian. Tapi pujian alif lamnya tertentu kepada Allah, mujinya nggak sembarang puji. Ya. Kalau kita muji orang kan hebat amat lo, nah kan bisa gitu kan. Sama Langsung Allah GR. begitu. Ajaib lo, nggak bisa ajaib bilang gitu. Ada tuntunannya. Kita dipuji langsung GR Ustaz. Itu dia, beda. Sama kita muji Allah. Jadi alhamdulillah itu harus ada tertentu puji kepada Allah itu yang diajarkan oleh Nabi. Baik, terima kasih Pak Ustadz ada waktu untuk mereviewnya tadi karena saya terus terang kalau belajar itu harus langsung diulang Pak Ustadz. Kalau nggak gitu biasanya nggak salah, beres. Biasanya nggak nempel Pak Ustadz. Bang Juman ya belum ada suara nih. Tidur kali Pak Ustadz. Coba tanya. Bang Juma masih monitor. Bang Juma, ada yang nanya untuk Bang Juma? Tidur kali Ustaz. Tidur. Nanti tugas Bang Yusuf tuh mandiin. Ya saya wakil Nurul Juma deh. Gak apa-apa. Oh. Oke, habis ya. Kita masuk ke langkah kedua. Ya. Oke, saya hapus ya. Kata kerja, siap. Kata kerja. Jadi kan kata benda. Jadi sebelum kita masuk kata kerja, jadi setiap ayat, ini ayat ya. Ayat, pembagiannya 3. Ada kata benda, KB. Ada kata kerja, KK. Ada huruf. Nah, huruf nanti hafal aja ya, huruf.
Ini kurang lebih kalau saya perhatikan kurang lebih ya 120 buah, hafal itu. 120 sampai 130 lah. Kurang lebih ya, bisa dipastikan. Lebih ya. Hafal saja. Oh bisa hafal? Oh hafal bisa. Daya tampung otak manusia itu kata ahli neurologi ya, Ibrahim El-Fikri itu mengatakan kita bisa menyimpan data jumlahnya 150 juta file. Setiap Guru ntar setiap ayat dalam kata kerja itu memiliki tiga itu ya, apa tuh? Tiga bentuk. Tiga bentuk ya, ada Ya, kata, ya. apa? Ya. Nah, jadi ini ya. Apa? Kata benda. Kata kerja. Kata benda, kata kerja dan huruf. Ini ayat. Ayat itu terdiri dari kata benda, kata kerja dan huruf mana. Nah sekarang kata kerja kita bagi lagi. Kata kerja itu ada tiga bentuk. Satu kata kerja lampau. Satu kata kerja sekarang akan datang. Bahasa Inggris juga. Past tense, continuous tense, present future tense. Present Satu lagi future kalau tense. bentuk perintah. Bentuk perintah itu turunan dari kata kerja sekarang. Perintah apa bahasa Inggrisnya? Kerja, lakukanlah, tidurlah, duduklah, apa tuh bahasa Inggrisnya? Kata kerja apa tuh? Perintah. Kerja perintah. Apa bahasa Inggrisnya? Do it. Bangun. Ayo bangun. Do it. Get up. Do it. Do it. Get up. Ya, Lakukan. apa bahasa Inggrisnya tuh? Bangun. Get up. Nah, maksudnya bentuk kata kerja itu apa? Bentuk. Dalam bahasa Inggrisnya. Present. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Future. Adverb. Enggak, adverb itu kata. Ada gini, ada present tense, ada past tense, Future, ada future present. tense, ada imperatif. Itu bentuk kalimat. Bentuk kalimat. Tadi siapa yang baru datang tadi? Ada yang baru datang tadi? Saya. Oh, siapa dok? Ibu Umu, Singapura. Oh ya, selamat datang Bu ya. Ya, makasih. Berapa kali Ahlan, saya coba masuk? Nggak Maaf bisa. Ustaz, tadi saya membimbing ini Ukti Umu. Dia Oke. nanya Saya masuk di room Ustaz Usaini baru bisa masuk. Oke. Dari Ini baru kemarin kali saya pertama. coba masuk nggak bisa masuk. Oh. Browsing terus. Itu kenapa tadi udah saya betul nggak? Itu apa? Iya, saya masuk di room Ustaz Usaini baru bisa. Alhamdulillah. Udah ya Umu ya. Al-Hasani. Besok Makasih ya ya. caranya begitu aja ya sama-sama Umu. Iya, Oke. makasih. Sama-sama. Ada lagi? Coba ada anggota baru nggak? Bentar dulu. Saya cek dulu. Coba Mbak Sonya cek dulu. Keluar. Panggil. Alhamdulillah. Anggrek siapa nih? Anggrek. Nah, ntar kalau misalkan ada yang baru datang, menyelesaikan aja ya, karena kan nggak mungkin Pak Rizal harus dari awal gitu. Gak apa-apa. Oke. Afwan Ustaz, cucu ganggu. Gak apa-apa. Ini banyak nih anggrek 3. Lupa matikan. Alhamdulillah. Ini banyak nih. Bang Etan, Bang Pouci, Bang Fahmi. Waduh, Anggrek ini konco lama Ustaz lah. Siapa tuh? Ucup. Oh, Yusuf. ADB 76. Oh, Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yusuf ya? Baik, haluk. Oh, Bikhair. Oh, Yusuf yang di Andaleh. Betul. Wah, mantap. Kawannya Mustara Efi ya? Ini diajak sama si Al. Oh ya Pak Al. Oh ya. Pak Al. Ini saya Bang Yusuf ini satu kelas pernah dulu tuh. Barakallah untuk Al yang ngajak aku. Amin. Oh, anggrek namanya nih ya? Oh, itu alamat rumah. Oke, alhamdulillah. Belum diedit tadi lupa. Oke. Udah sebayang tuh Bang Yusufnya tuh, udah kebayang lah. Bang Yusuf satu paket, Bang Mustar Epi sama paket sama siapa lagi itu? Anda lihat ya? Satu kelas kita ya. Iya. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Siapa lagi nih? Pak Ustadz, tadi yang kalau kata kerja perintah itu kalau bahasa Inggrisnya imperative sentence, betul Pak Ustadz? Oh, itu nggak tahu saya. Itu bukan lahan saya lagi itu. Iya benar, kalau imperatif itu kata perintah, benar sekali, benar. Oh gitu ya? Oh, imperatif bukan sentence-nya, katanya. Ustaz, yang satunya tadi itu KKL, kemudian satunya lagi apa? KKSAD. Ini kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Lampau, KKL. Ini kata kerja sekarang dan akan datang. Saat ini. Kata kerja sekarang dan akan datang. Pak Ustadz, capnya mati Pak Ustadz. Hah? Capnya mati.
Bentar. Ini karena HP nih Pak. Jadul ya. Oke. Oke. Dan sekarang dan akan datang. Ini apa namanya? Kata kerja perintah. Ya, imperatif. Command tense. Perintah. Nah, silakanlah yang bahasa Inggrisnya paham. Nah, ini past tense, ini present, future tense, ini imperatif tense. Nah, terserah. Cuman saya tidak boleh menamakan bahasa Inggrisnya sesuai dengan ilmu yang kurang saya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya past tense, oke. Ini present, future tense, silakan. Ini kata kerja imperatif tense, silakan. Ini bisa saya pakai Ibrani kok, nggak apa-apa. Hah? Ibrani, oh ya ada juga nama Ibrani. Ini juga tenses yang kayak gini bisa saya bawa ke Ibrani, iya bisa saya. Oh Ibrani sama ya? Lanjut, sama ya? Sama ya Bang? Di Ibrani sama. Ada ya. Kalau Ibrani itu ada present tense itu sama, present tense itu dinamakan sebagai hove. Nah, past tense dia namakan sebagai sifui. Oke. Berarti sama. Jadi tiga ini. Jadi avar, atit, hove, avar, atit, sifui. Jadi ada tiga nih ya? Sama, ada, benar sekali. Oke. Nah, sekarang selanjut ya. Ada, benar sekali. Oke, dalam Al-Quran kurang lebih, ya, saya bilang, supaya nampak gambarannya aja, kurang lebih dalam Al-Quran itu, kurang lebih kata benda itu kurang lebih ya, saya tidak mau katakan pasti, 10%, kurang lebih 5%, ini kurang lebih 85% isinya. Berarti kata kerja paling banyak. Nah, dari yang tiga ini paling banyak pula nih, 65%, ini kurang lebih 30% lah, ini 5%. Jadi perintah itu nggak banyak. Dikit, masa sedikit diperintah Allah nggak mau kita kan. Jadi banyak ayat tentang KKSAD, tentang kejadian yang akan lalu, yang ke depan, dan yang telah berlalu. Untuk perintah. KKSAD tadi berapa persen, Pak Ustaz? Kurang lebih ya, 65%, kurang lebih. Jangan dipatok angkanya, kurang lebih aja. Bapak bawa cek satu halaman, dua halaman, nah kurang lebih. Kata benda, kata kerja. Nah. Jadi berarti dari antara ini yang banyak, ini kata kerja yang paling banyak, lalu kata kerja juga ini yang paling banyak. Jadi kalau Bapak kuasai aja ini sudah hampir separuh Bapak paham Quran. Kurang lebih ya. Untuk kata benda berapa persen ya? Kurang lebih 10%. Kurang lebih. Nah, kata kerja? 85%. Kurang lebih ya. Sekali lagi kurang lebih. Kata apa? Huruf bermakna. Ya. 5%. Bapak boleh sampel di halaman pertama, halaman tengah, halaman belakang. Sampel ya, saya mengacunya sampel aja. Siap. Kalau KKL tadi kurang lebih berapa, Pak Ustaz? 30%. Jangan dipakai, Pak. Ini hanya kurang lebih ya, Pak ya. Saya hanya menggambarkan bahwa Al-Quran itu lebih banyak kata kerja. Lalu di antara kata kerja yang lebih banyak KKSAD. Estimate itu, estimate. Estimate, gitu. Jadi KKL itu kurang lebih tadi 20% ya Pak Ustaz ya? 30 lah, 30. 30%. KKP? Kerja lampau. 5%. KKP kurang lebih. 5% lah, dikit. Iya Pak Ustaz. Ustaz mau saya screenshot. Silakan. Itu jadi struktur ayat seperti ini Pak ya. Strukturnya ya ayat, kata benda, kata kerja, huruf bermakna. Kata kerja ada kata kerja lampau, kata kerja sekarang, kata datang, dan kata kerja perintah. Nah ini kata benda baru dipecah lagi nanti. Ada kata ganti, sini ya kepecah. Ada kata ganti, ada kata tunjuk, ada kata penghubung. Kata penghubung. Ya, ini pecahnya lagi nanti. Sebagai metode ini menamakan huruf ya. Jadi kita nggak usah berdebat karena artinya sama. Dikelompokkan ke kata huruf dia sama juga, dikelompokkan ke sini juga sama ya. Saya pernah kelompokkannya pada kata benda. Untuk yang KKS itu berapa persen KKS? Kurang lebih 65%, kurang lebih. 65. Ya. Yang KKL? 30. 30. KKL 5%. Yang future tense, yang masa mendatang. 65%. 6. Ya. Persen kan yang bentuk KKS kan kata kerja sekarang. Ya. 65% kan 60. Ya. Nah, ya. Kata kerja lampau 30%. Ya. Nah, 5% KKP.
Kata kerja KKP apa KKP? Kata kerja Perintah. Perintah. Imperatif. Dia turunan dari KKSAD ya. Dia turunan dari KKSAD. Jadi untuk memahami ini, paham ini dulu. Paham ini otomatis ini gampang. Iya. Ya paham ini otomatis ini gampang. Yang kata kerja akan datang berapa? Kata kerja akan datang? 65%, 65. 65 juga. Ya, kan ini kerja Saat ini dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Kata SAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Satu paket. Sekarang akan datang itu sampai hari kiamat kan masih jauh. Ya. Berarti yang future tense, berarti yang future tense dan past tense itu sama ya? Nah, yang past tense satu. Jadi kata kerja itu Pak, ini kalau time-nya ya, ini sekarang, no. 1 detik ke belakang itu past tense. Sekarang ke depan itu KKSAD. KKSAD, 1 detik ke belakang KKL. Itu future tense sama present tense ini sama. KKP, turunan dari kan merintah orang ke depan Pak, nggak mungkin merintah ke belakang kan. Duduklah kamu kemarin kan nggak bisa. Makanlah kemarin, bisa nggak besok? Ya, nggak bisa. Ya nggak bisa Pak Ustadz. Berarti kan perintahnya ke depan, makanya bentuknya dari KKSAD Pak. Ya, berarti KKS 65% dan KKSAD pun 65%. KKSAD itu satu paket. Oh ya, siap. Imperatif 5% imperatif. Yang imperatif perintah. Ya. Pak Ustadz, kalau untuk ini Pak Ustadz, kata benda itu kan ada kata ganti, kata tunjuk, kemudian kata hubung. Itu bisa nggak kita kira-kira persentasenya Pak Ustadz? Oh nggak bisa Pak, saya belum sampai ke sana. Kata ganti, kata apa lagi Pak Ustadz tuh? Kata ganti, kata tempat. Kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Kan kata penghubung Pak. Di buku ada, di PDF ada nih. Oke. PDF ada. Ganti ya? Jadi tinggal dihafal Pak. Ini hafal, ini dihafal saja, hafal huruf, hafal. Ini hafal. Karena dia nggak berubah lagi, nggak berubah-ubah bentuknya. Yang berubah-ubah hanya kata benda dan kata kerja. Oh ini tetap ya? Fix, ini fix. Oh fix ya? Kalau fix kan nggak perlu berubah. Al-Lazi kan nggak pernah berubah Bapak baca. Bapak pernah nggak baca Al-Lazu? Al-Lazi pernah nggak berubah jadi Al-Lazu? Nggak pernah Pak Ustadz. Al-Lazina pernah nggak berubah? Nggak pernah. Al-Lazina. Pernah nggak Bapak baca Al-Lazinu? Al-Lazinu amanu ada nggak? Nggak ada. Al-Lazinu amanu, apa aja itu? Ustaz. Baku. Karena dia baku, hafal saja. Iya, dihafal saja. Konstan, nah gitulah. Tapi jangan kita pelajari kan imani saja. Yang kakak sama kata benda. Ustaz, aku kok imani saja dalam grup WA, tapi kok gak dapat PDF-nya tuh gimana caranya ya? Nanti saya kasih. Sama itu tugas Pak Yusuf sama Sonya tuh. Atau Pak Al. Bisa screen nanti. Teman-teman bisa download aja di channel saya tuh udah langsung ada linknya itu. Kalau mau langsung sekarang bisa itu. Tuh. Siap. Banyak mudahan yang PDF itu ya Bang Wan ya? Ya ini saya kasih linknya nih biar langsung download ya. Siap. Sapus saya bisa ya, sapus. Boleh Pak Ustaz. Ngomong. Sekarang kita masuk ke kata kerja. Mudah-mudahan kita saat ini sampai ke pelaku lah, tidak? Ya, kata kerja ya. Pak Maroto dari Jepara. Oh iya, alhamdulillah. Salam dari keluarga saya untuk Pak Maroto, Jepara. Alhamdulillah ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik. Ya. Nah, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan sebuah pekerjaan ya. Makan, minum, kata benda, kata yang berarti benda ya. Benda itu artinya misalnya payung, kursi, batu. Benda ada dua, benda abstrak, benda konkret. Benda konkret tadi benda abstrak, pendengaran, penglihatan, itu benda abstrak ya. Telinga benda konkret, tapi pendengaran benda abstrak. Mata benda konkret, penglihatan benda abstrak. Jadi benda itu ada dua nanti ya. Sekarang kita masuk kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan bekerja. Makan, minum, duduk ya. Nah, dalam Al-Quran, nah ini saya kontak sebentar ya, saya cek. Bu Epi masih ada, Bu Epi? Halo Bu Epi?
Bu Ya, Eti Pak mah? Haji. Ya, Masih ada Pak ya? Haji. Ada. Oke. Nah, Bu Eti, kata kerja dalam metode Al-Asani, setiap ketemu kata kerja, maka kita harus memahami 4 poin. Kita tidak bisa menerjemahkan tanpa memahami 4 poin ini. Nah, itu bedanya di awal kita sudah uraikan bahwa 4 poin. Apa itu 4 poin? 4 poin yang harus kita kuasai untuk menerjemahkan kata kerja. Kalau kita tidak paham 4 poin, kita belum bisa menerjemahkan. Tadi Bu Epi bilang, amantum, kamu beriman. Kan sudah terjemahkan kan, begitu di break, Anda tahu kita mana yang pelaku, mana yang kata, mana yang akar kata, mana itu nggak tahu ya. Nah, untuk metode Al-Asani harus tahu 4 poin dulu. Apa itu poin 4 poin itu? Bang Dedi, coba sebutkan Pak Dedi. Pertama, bentuk. Apa lagi? Akar kata. Pelaku. Pelaku ya. Pelaku. Pelaku. Maaf Ustaz. Pelaku. Kemudian akar kata. Akar kata. Terakhir pola. 4 ini harus diketahui dulu. Setelah 4 ini diketahui, barulah kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Kalau belum tahu 4 ini, maka kita belum bisa menerjemahkan. Kalaupun bisa menerjemahkan, itu namanya copy paste. Itu mengimani saja namanya. Harus, kalau itu nanti ditanya detail, nggak tahu jawabannya, nggak bisa ada. Harus bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Jadi sekali lagi, Pak, contoh kata ini. Wama khalaqtul jinna, wama khalaqtu. Maka untuk kata-kata khalaqtu, walaupun cuma 4 huruf, 4 poin diuraikan. Oh, bentuknya adalah KKL. Oh, dari mana tahu KKL? Ada huruf tu-nya. Lalu pelakunya siapa? Ana. Dari mana tahu? Dari huruf tu juga. Akar katanya apa? Khalaqa. Polanya apa? Oh, pola masih standar, pola fa'ala. Nah, 4 poin ini baru saya terjemahkan. Apa artinya ini? Aku telah menciptakan. Ya, artinya aku telah menciptakan. Wama khalaqtul jinna, dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali menyembah padaku. Itu terjemahannya nanti. 4 poin ya. Jadi ingat dari sekarang, setiap ketemu kata kerja, Bapak akan tidak bisa lari dari bentuk, pelaku, akar kata, pola. Ada pertanyaan? Ya, bagi Iwan Villa itu ada di kolom chat sudah di share itu modul materinya, semua modul latihan, dan ada download juga tuh dari Bang Wan. Ya, betul. Langsung di-download aja itu. Saya belum paham tentang mengenai bentuk dan pola. Nah, ini mau diuraikan sekarang. Pokoknya pada saat ketemu kata kerja, 4 poin ini tangkap dulu. Bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Kita uraikan satu persatu. Sabar. Siap. Udah paham? Satu persatu? Udah. Siap. Yang lain pertanyaan apa? Ada lagi pertanyaan? Lanjut aja dulu Pak Ustadz. Oke. Sekarang kita cara bentuk, itu bentuk tadi kan 3. KKL, KKSAD, KKP. Nah, sekarang KKLAD, KKSAD itu, KKP itu, KKL itu, dia harus ada gabungan pada akar kata dan pelaku. Jadi rumus dalam Al-Quran, pelaku tambah akar kata sama dengan bentuk. Itu rumusnya tuh. Jadi kita harus tahu dulu untuk menempuh bentuk, kita harus tahu 2 pelaku dan akar kata dulu. 2 ini kita tahu, baru bisa kita tahu bentuk. Karena 2 ini nggak bisa dipisahkan. Contohnya, sebelum sampai ke pelaku ya, contoh dulu nih. Dalam bahasa Indonesia, saya makan. Kamu makan. Ya kan? Ya. Dia makan. Nah, dalam bahasa Indonesia, apakah berubah kata makan? Tidak. Oke. Sekarang bahasa Inggris, makan itu bahasa Inggrisnya apa? Eat. E-A-T. Eat. Ya. Gitu ya? Ya. Oke. You ate. Dia makan. Kalau dia laki-laki, si atau hi. Hi atau it. Pakai S nggak? Pakai S.
Berarti untuk bahasa Inggris membedakan yang makan laki-laki, yang makan orang ketiga, orang kedua berbeda kan? Bahasa Indonesia enggak? Aturan gimana? Aturan gimana? Sekarang sini, siapa sini? Bisa Bapak tampilkan siapa yang makan di sini tadi? Paling Bapak ada jejak, pasti nih kan? Iya. Nah. Tinggal yang ketiga. Nah, kalau dalam Al-Quran, kalau andaikan ya, saya berandai-andai Pak ya. Andaikan grammar Al-Quran sama dengan grammar bahasa Indonesia, maka saya menjadi makan tu. Saya makan tu, kamu makan ta. Dia makana. Makana. Makan tu, makan ta, makana. Kalau saya hapus ini, Bapak bisa katakan siapa yang makan? Bisa. Siapa? Bisa. Tidak tahu. Tahu lah. Tahu. Tadi sudah jelas. Depannya saya. Makan. Tu, ta, nah, belakang beda-beda. Tu, ta. Ini makan tu, saya makan. Makan ta, engkau makan. Makanan, dia makan. Kata makan berubah. Jadi saya tadi masuk bentuknya tu di sini. Tu, tentu. Tu ini berarti saya. Ta ini berarti engkau. Artinya apa? Pelaku masuk ke akar kata. Yang tidak ada pola ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak ada pola ini dalam bahasa Indonesia. Yang ada hanya di Al-Quran. Jadi grammar Al-Quran itu beda sendiri dengan grammar bahasa yang ada di dunia ini. Nah, saya mengatakan ini pasti bahasa langit. Kok beda bahasanya satu dengan yang lain? Kok beda? Ada nggak bahasa yang lain? Siapa yang debat bahasa Inggris ini atau bahasa yang dunia, bahasa Rusia, kayak bahasa Spanyol, kayak ada nggak kata itu kemasukan pelaku? Ada. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ibrani. Bahasa serumpun. Oh, yang ke serumpun, aduh. Makanya Wahyu dari situ aja turunnya kan Arab, enggak Israel. Iya. Karena ini bahasa dari langit, Pak. Nah, ada bahasa di dunia ini yang kata kerja itu kemasukan pelaku, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada pesan. Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada. Ustaz tadi kalau itu tadi saya, ta itu dia, nah itu tadi apa Ustaz? Oh ini seolah-olah, ini contohnya aja Pak. Contoh. Makan itu saya makan, makan ta, kau makan, makanan dia makan. Ini contoh kok. Saya hanya menggambarkan bahwa kata makan sudah kemasukan tu, sudah kemasukan ta. Yang mana dalam bahasa Inggris kemasukan s. S masuk sini. Tapi yang lain enggak. Cuman he dan she. You tidak, I tidak, we tidak. Ya. Cuman satu sama yang... Sama itu. It. Ya, oke, it. Orang ketiga aja kan? Orang pertama, orang ketiga enggak. Orang pertama, orang kedua enggak. Binatang biasanya. Itu biasanya binatang. Oke, ya. Binatang tunggal. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Oke, nah sekarang saya masukkan pelaku dulu. Pelaku sama akar kata, baru otomatis bentuk otomatis jadi. Bentuk otomatis jadi. Sekarang pelaku dulu. Kita bandingkan pelaku antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama Al-Quran. Kalau sudah siap pelaku, Pak, siap-siap bahasa Inggris minggir. Kenapa? Karena tidak sepadan dengan Al-Quran. Tidak cocok. Iya benar. Nggak imbang, Pak. Ya, Ibrani aja kalah, benar. Hah? Ibrani aja kalah. Ibrani aja kalah kan? Inggris. Iya. Sekarang pelaku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Inggris. Al-Quran. Nah, sekarang pelaku dalam bahasa Indonesia. Saya. Nah. Kamu. Mereka. Kami. Mereka. Dia. Kami. Mereka. Oh, sorry. Dia. Saya, kami. Saya, dia. Saya, kami. Dia. Orang pertama. Orang kedua, kamu. Kalian. Dia itu orang ketiga. Dia orang ketiga. Dia. Dia. Kalian. Kita. Kita masuk mana tuh? Kita masuk ke Kami orang pertama. Orang pertama. Orang pertama jamak. Saya, kami, saudara, kamu, kalian, dia, mereka. Ada nggak di luar ini? Ada lagi nggak? Kita tuh apa ya? Kita ya. Oke, kita tuh apa? Yang mengusulkan harus tanggung jawab. Bagaimana Pak Maroto mengatakan kita tuh? Apa definisi kita? Definisi kita yang misalkan yang ada di ruang ini itu namanya kita namanya.
Kami. Apa beda sama kami? Kalau ada lawan bicara. Kalau kami itu mewakili. Biasanya seperti itu. Masuk Bukan tempatnya kalau kami itu di awal kalimat biasanya. Kami pergi. Kita juga bisa, kita pergi. Ya, kita pergi itu di awal kalimat. Kalau mereka kan di ujung. Di akhir, di akhir kalimat. Sekarang kita pakai kita dulu deh. Nanti mereka pergi juga bisa ya. Oke, sekarang bahasa Inggris apa ini? I. Ini We. Ini You. Ini kalian apa? Kalian tuh biasanya they. Bisa. Kalian you juga. Kalian apa? Kalian tuh kalau jamak tuh You are. You are to be, bukan you. Kalau kalian jamak tuh they, tapi kalau kalian they mereka apa? Mereka they. Mereka they. Kalian nggak ada, tetapi you. You are. Nggak ada, you are. Itu kan you kan to be. You all. You all. Pernah dengar nggak? You all. Jadi to be resmi. Paling all itu tanda kurung kan? Iya. Nah, tanda kurung kita nggak pakai di sini. Kita harus yang tegas-tegas. Jangan pakai tanda kurung, buang dulu. Itu daerah abu-abu, itu asumsi dan persepsi serta halusinasi. Kita buang dulu. Harus jelas-jelas dasarnya. Bapak bisa buktikan ke saya satu teks ilmiah yang ada you all, baru bisa diterima. Tapi kalau tidak ada, ya kita singkiran dulu. Dia. He. She. Oke, it satu lagi dah. Jadi sepakat ya. Ada lagi di luar itu kita apa? We. As itu perubahan dari we, our kan. We kan? Ya, we juga. As itu dikatakan kepunyaan bersama. Nah, we itu kan kata dari we kan? We itu kata pertama, Jam. Ya. Kenapa we jadi as? As itu kata ganti. Kata ganti milik. Bentar, kalau as itu objek. Oke. As itu objek. Setuju saya. Objek milik. Kenapa we jadi as? Apa rumusnya? Ada rumus? Bisa saya dapat? Rumusnya apa? Gimana saja. Gimana saja, Pak. Pakai Pak aja daripada rame-rame. Udah, gimana saja lah. Rumus apa gimana? Rumus apa? We jadi as. We jadi as. Kenapa let us bukan let we ya? Makanya kenapa nggak let we go, let us? Let we go, let us. Udah, gimana saja lah, udah lah. Gimana saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelajaran SMP udah lupa ini. We ada nggak? Kita bahasa Inggris we juga kan? Berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7 pelaku dalam bahasa Indonesia dan 7 pelaku dalam bahasa Inggris. Sekarang aturan bisa bagaimana bicarakan pelaku ini? Mana yang lebih bagus? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Inggris kah? Aturan kah? Menyatakan pelaku dalam pekerjaan. Maka sekarang masuk kita pelaku aturan ya. Ini saya buat tanya. Ini saya akan sama uraikan sekarang. Oke? Oke. Pelaku dalam Al-Quran. Ya, siapa tuh? Yang 14 itu kan? Ya. Pertama, orang ketiga. Orang ketiga yaitu orang yang kita bicarakan, tetapi tidak kita aja bicara. Jadi bahan pembicaraan kita aja. Contohnya sekarang, saya lagi ngomong dengan kawan-kawan sekalian. Saya bicara tentang seseorang yang tidak ada di ruang ini. Katakan kita bicarakan tentang gubernur Jawa Tengah, atau kita bicara tentang gubernur Bali dan sebagainya. Kita tidak bisa dia bicara, tapi dia jadi topik pembicara. Itu namanya orang ketiga. Kemudian orang kedua itu adalah orang yang tidak bicara. Saya dengan Bapak orang kedua. Lawan bicara. Lawan bicara itu. Lawan bicara. Apa Bu? Nah, kita bahasa apa aja? Bahasa Indonesia, Lalu orang pertama yaitu orang yang sedang bicara. Mutakallim. Mutakallim, oke. Tapi usahakan bahasanya bahasa kita aja. Nah,
kita tidak pakai istilah istilah nausarafnya ya, kita pakai istilah. Nah, orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Nah, Al-Quran juga membedakan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu orang ketiga. Jadi kita bicarakan seorang laki-laki beda dengan bicarakan seorang perempuan. Orang kedua juga gitu. Kita bicara dengan laki-laki dan kita bicara kepada perempuan beda. Saya bicara kepada Pak Dedi dan saya bicara kepada Mbak Sonya akan berbeda bahasanya dalam Al-Quran. Sementara bahasa Indonesia nggak sama aja. Saya panggil kamu ke Mbak Sonya, saya juga panggil kamu ke Pak Al. Saya panggil kamu Pak Al dan Pak Dodi, saya panggil kamu juga kepada Bu Sonya dan Bu Epi. Sama kamu. Kita membedakan. Itu bahasa Indonesia. Nah, kemudian orang pertama memang tidak membedakan laki-laki dan perempuan karena sudah ketahuan siapa yang ngomongnya. Karena dia pihak independen ya, jadi tidak perlu lagi ada berbeda. Nah sekarang untuk orang ketiga, Al-Quran juga membedakan jumlah satu orang. Tunggal dan jamak. Sama 2 dan 3 lebih dari 2 beda. Lebih dari 2. Saya mengatakan Pak Yusuf, saya menceritakan Pak Yusuf dan Mustad Efi, saya menceritakan anak-anak Pak Yusuf, Bang Mustad Efi dan Pak Al beda bahasanya. Nah, kemudian perempuan 1, 2 dan lebih dari 2 beda bahasanya. Begitu juga di orang kedua, saya bicara dengan 1 orang, saya bicara dengan 2 orang, dan saya bicara lebih dari 2 berbeda bahasanya. Saya bicara dengan 1 orang perempuan, saya bicara dengan 2 orang perempuan, dan bicara sama lebih dari 2 beda lagi bahasanya. Nah, untuk orang pertama cukup membedakan 1 dan lebih dari 1. Jadi struktur pelaku dalam Al-Quran, orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Lelaki, perempuan, lelaki, perempuan, laki, perempuan. 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1 banyak. Nah, setelah kata paham itu baru kita sebut orang ketiganya apa namanya? Ini huwa. Nah, ini setara dengan hi. Setara dengan dia. Dia untuk laki-laki. Hi. Saya pikirnya Pak, jangan-jangan hi ini bahasa Al-Quran diambilnya Pak. Hi-nya huwa, hanya aja diambil huwa. Jadi hi dia. Saya pernah tanya sama seorang mu'allaf, ini kan ada fihi kan padanya. Kan ada ayat nih fihi ya. Dia ngambil hi-nya aja nih. Nah ini jadinya. Saya tanya sama dia, benar nggak kau ini bahasa Al-Quran? Dia bingung juga kan. Iya juga ya katanya. Jadi ya juga. Dia kemungkinan itu bisa bahasa hi meniru dari bahasa huwa. Kayak cocokologi ya. Cocokologi ya. Enggak, kayaknya enggak gitu Pak. Karena di Ibrani juga ada kata hi. Jadi ya, tapi bahasa Inggris ngambil dari situ. Cocokin aja. Dia mungkin ngambil dari Ibrani atau ngambil dari Al-Quran. Kesimpulannya. Cocokologi bahasa. Cocokologi aja. Cocokologi dari kesimpulannya. Oke. Kedua, huma. Huma ini setara bahasa Inggrisnya apa? Z, langsung Z. Inggris nggak kenal huma. Bapak nggak bisa jawab bahasa Inggrisnya apa, nggak akan ketemu lah. Z aja langsung. Kalau ada bahasa Indonesia apa? Mereka berdua. Ini bahasa manapun di muka bumi nggak ada ini. Humanya nggak ada. Mereka laki-laki berdua. Nggak akan ada bahasa Inggrisnya, bahasa apapun nggak ada. Di Jepang saya tanya kemarin buku pun nggak ada juga. Lalu hum ya. Hum itu setara dengan they. Setara dengan mereka bagi kita. Jadi bahasa Inggris lebih dari 1 langsung Z. Sementara Al-Quran ada huma, di break 1, 2 banyak. Bahasa Inggris tidak 1 banyak, 2-nya nggak ada. Padahal Al-Quran banyak pelaku berdua. Adam dan Hawa, Nabi Khidir dengan Musa dan Harun. Makanya perlu ada bentuk kedua. Kalau nggak, mungkin Al-Quran lebih tebal dari sekarang. Kalau nggak ada huma. Kemudian orang perempuan 1 orang dia. Ini setara dengan she. Bahasa Indonesia tetap dia. Iya. Bahasa Indonesia tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tidak membedakan sama dia. Tidak membedakan kan? Tidak. Betul. Oke. Lalu kalau berdua huma. Ini setara dengan Z. Nah ini mereka berdua. Ini khusus perempuan. Mereka berdua. Mereka perempuan berdua. Lalu kalau lebih dari jadi sama ya dengan Pak yang laki-laki tadi ya Pak ya?
Ya. Dua. Tapi Terakhirnya yang di beda. atas, Terakhirnya di beda. atas boleh laki-laki dan perempuan, tapi ini khusus perempuan. Beda duanya beda ya, Ustaz. Beda. Hunna. Setara Z. Setara Z ini mereka perempuan. Ini khusus perempuan. Jadi yang dia huma tidak boleh dimasuki laki-laki. Kalau bercampur pindah ke atas. 2 laki-laki, 2 perempuan hum. 1 laki-laki, 1 perempuan huma. Ini huma perempuan top. Bisa laki-laki berdua atau 1 laki 1 perempuan masuk ke sini. Jadi kalau huma bisa laki-laki bisa perempuan ya jadi Pak Ustaz. Yang di atas ya boleh. Iya. Laki dan perempuan. Iya. Ini cukup khusus perempuan. Nah, sekarang kita hitung skor ibarat main bola ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I 1, Z 1, C 1, 3. Jadi main bola skor 6 lawan 3. Kira-kira mana yang menang tuh Pak? 6-3. Mana yang komplit? Menang Al-Quran Pak Ustaz. Al-Quran Pak Ustaz. Nah, lebih terinci Al-Quran, lebih spesifik Al-Quran. Iya. Sekarang orang kedua lagi yang depan kita. Laki-laki disebut anta. Ini lebih parah bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggris lebih parah nih. Makanya sebagian terima Al-Quran ke bahasa Inggris nggak bisa. Ada banyak ayat yang nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, atau anta. Ini setara dengan you. Kalau kita kamu atau engkau. Kau ya. Lalu berdua antuma. Kalian berdua. Antuma. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Enggak, orang kedua. You. Tetap you. You kan? You. Ke mereka. Siapa? Anda. Kalian berdua. You. Kalian berdua. Ini berdua ini tidak ada struktur, tapi untuk memahami pengertian aja. Kalian. Kalau banyak lebih dari 2 apa? Antum. Bahasa Inggris apa? You juga. You juga. Bungkus aja sama you semuanya deh. Nah, ini kalian. Nah, sinilah punya bahasa Inggris, Pak. Nggak makanya nggak imbang bahasa Inggris sama Al-Quran, Pak. Saya kalau terjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris, terus terang saya nggak pernah melihat terjemahannya. Pertama, karena nggak mengerti bahasa Inggris. Kedua, memang saya sudah melihat ini tidak. Setiap ada kalimat taskurun, ta'lamun, ta'kilun, nggak akan cocok dengan terjemahan bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa. Terus kita anti. Al-Quran membedakan laki-laki dan perempuan. Bahasa Inggrisnya apa? You. You tetap juga you. Mau anta kayak mau anti kayak atau berarti nggak ada urusan gue. Pokoknya gue bungkus you semua. Nggak ada urusan sama dia. Nah, di sini kamu atau engkau perempuan. Engkau. Nah, kau ya perempuan ya, perempuan. Nah, untuk berdua antuma. Bahasa Inggrisnya apa? Tetap you. Jadi kalian berdua. Kalian berdua, perempuan ya. Untuk banyak lebih dari 2, Antuna. Nampak ya? Masih nampak? Nampak Pak. Antuna. Nah, ini you. Ini kalian perempuan. Coba Bapak bayangkan ya. Kalian semua. Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Oleh bahasa Inggris bungkus you semuanya. Apa konsekuensinya? Apabila pelakunya antuma, antum, anti, antuma, antuna diterjemahkan dalam bahasa Inggris memakai kata you, banyak yang hang. Tidak utuh kita memahami terjemahan dalam bahasa Inggris. Saat teks asli dibuang, dibalikan ke terjemahan, ada teks asli, ada terjemahan, begitu dibuang teks asli, maka bisa 5 kemungkinan. Bisa pelakunya anta, bisa pelakunya antuma, antum atau anti, antuma, antuna. Sudah merubah arti jadi. Nanti kita lihat dalam terjemahnya. Kita buktikan nanti bahwa ini nggak cukup. Nah, kalau main bola ini 1 lawan 6 loh Pak. Skornya telat-telat ya. Bahasa Inggris sama sekali tidak menghargai orang kedua. Melecehkan orang kedua. Mau laki-laki mau perempuan nggak ada urusan sama gue. Bahasa Al-Quran menghargai orang kedua. Dia akan berbahasa beda kalau dia menghadapi seorang laki-laki. Dia akan berbeda bahasanya dia menghadapi 2 orang laki-laki. Dia akan berbeda bahasanya menghargai orang banyak. Dia akan berbeda bahasanya dengan ngomong sama perempuan. Dia akan berbeda dengan 2 perempuan dan banyak perempuan. Oleh bahasa Inggris, gue nggak mau usang. Gue you bungkus semuanya. Masihkah Bapak cinta dengan bahasa seperti ini, yang kasar ini?
beda ya. Ini bahasa Al-Quran. Saya berani ngomong itu karena saya cinta Quran, Pak. Al-Quran itu sangat menghargai orang kedua. Ini orang kedua lalu bicara loh, Pak. Orang yang head to head dengan kita membedakan. Kita ibaratnya saya ini bahasa ke anak, bahasa ke orang tua, beda bahasa ke tetangga, beda bahasa ke kawan, beda. Oleh Inggris, mau tahu mau kecil mau gede bungkus Yusuf 1663. Jadi masih menang dalam bentuk pelaku. Oke, lanjut. Kalau orang pertama saya Ana, ini setara dengan I, saya, ini sama nih. Kalau lebih dari satu nahnu, ini we, kami, ini sama lah. Ini dua-dua skorner sama. Tapi apa lihat ya dalam you, nah sinilah nanti letaknya gap antara Al-Quran dengan terjemah Al-Quran asli ke bahasa Inggris. Contoh ini, afala ta'qilun, ada ayat afala ta'qilun. Ta'qiluna. Ini terjemahannya apa nih? You, Pak Ustadz, kameranya kurang, Pak Ustadz. Oh iya. Ta'qilun berpikir apa bahasa Inggrisnya, Pak? Thinking. Are you thinking? You are thinking. You are thinking ya. Orang-orang yang kamu berpikir. Kamu. Apalah ta'qilun? You are thinking kan? Iya. Yeah, okay. Nah, sekarang saya hapus ini. Coba kembalikan ke bahasa aslinya. Ada kemungkinan afala kilu. Itu you are thinking juga. Afala ta'qilani. Ta'qilani. Sama. Ta'qiluna. Padahal aslinya kan ta'qiluna tadi kan. Ta'qiluna. Bisa juga ta'qilina. Ini nanti aja ya. Ini ta'qilani. Sama ta'qilna. Ada 5 pilihan. Ta'qilna. Yang mana yang benar? Ta'qilu, ta'qilani, ta'qiluna, ta'qilina, ta'qilani, ta'qilna. Mana yang membatasi tadi? Pada sini teks aslinya adalah ta'qiluna. Ta'qiluna kan? Nah. Karena cuma terjemahan you are thinking, semuanya you are thinking ini terjemahannya. Padahal yang dimaksud kan cuma ini tadi kan. Nah itu yang saya maksud you ini nggak cukup. Ini bukan you sini. Tapi karena nggak ada ya udahlah. Itu yang saya maksud dalam praktiknya nanti banyak kata dalam Al-Quran yang tidak ada padanan kata dalam bahasa Inggris. Harus menambah informasi tambahan. Harus ditambah informasinya you all atau you apa. Harus ada tambahan informasi. Kalau cuma ini nggak mewakili. Ya, screenshot dulu. Silakan. Duduk sebentar, Pak. Bentar ini ada yang anggrek 3 ini menghalangi ini. Screenshotnya bagaimana nih anggrek 3 ini? Apanya? Bentar ada yang menghalangi gitu loh. Ada yang menghalangi, Tat. Apa? Coba digeser sedikit. Geser sedikit, Tat. Mana? Kameranya nih. Kamera ke kanan. Enggak, ke kiri. Nah, terus. Op. Udah. Bentar, tak screenshot. Enggak kelihatan. Jangan screenshot, ntar saya minta tulisannya. Saya enggak ini jadi. Kalau screenshot pun percuma. Udah? Nah. Oke. Sekarang saya ingin Bapak menyimpulkan apa kesimpulan Bapak dengan membandingkan pelaku dalam Al-Quran, pelaku dalam bahasa Inggris, dan pelaku dalam bahasa Indonesia. Apa kira-kira kesimpulan Bapak? Saya boleh, Pak Ustaz? Silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita simpulkan untuk pelaku antara bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, Pak, Al-Quran. Ya, maaf, Ustaz. Bahasa Al-Quran, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Ternyata kalau dari bahasa Al-Quran itu kalau sudah ditranslatekan ke bahasa Inggris ataupun ke bahasa Indonesia, maka
akan membingungkan nanti kalau kita ingin mengembalikannya ke bahasa Al-Qur'annya. Kenapa? Karena keterbatasan kosakata di dalam bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia. Itu Pak Ustaz. Ya. Dan yang lebih perfect menurut Bapak mana yang lebih perfect? Pasti Al-Qur'an Pak Ustaz, karena Al-Qur'an lebih komplit untuk pelaku. Nanti kita buat contohnya ada satu deh. Ada lagi yang komentar, silakan. Boleh saya tambah sedikit? Boleh, Bu. Ini bahasa Al-Quran ni kan, orang buta pun dia kan tak melihat sama ada satu orang, dua orang, ramai atau lelaki atau perempuan. Tapi bila cara kita baca ayat tu kan dia tahu. Ya, itu juga kelebihan Al-Quran ya. Ya, itu kelebihannya. Orang buta pun bisa faham. Iya. Ada huruf Latin Braille, ada huruf Al-Quran Braille ya. Braille ya. Oke, ada lagi tambahan yang lain? Bang Yusuf, silakan Bang Yusuf, ada teman. Mau tanya dulu Pak Ustadz nih. Tadi kan ini Bang Yusuf, Bang Ertan ini. Yang lain dulu ya. Pak Ustadz, silakan. Al-Quran lebih spesifik untuk penyebutan pelakunya Pak Ustadz. Ya. Iya. Ya, lebih spesifik ya. Lebih spesifik ya. Ya, benar. Dan lebih efisien. Nanti saya buktikan efisiennya di mana. Betul. Coba. Betul Pak Ustaz. Ustadz. Yang tambah, yang komentarin, saya buat satu contoh. Dengan pelaku ini Ustaz, dengan kata pelakunya ini, itu mempengaruhi juga kata kerjanya bukan? Iya, iya. Ini kita buat contoh nanti. Ini Bang Yusuf nih kan? Ya. Oke. Ya, Bang Yusuf ada dua di sini lah. Ya. Yusuf ketua ada. Yusuf Pamer. Ini anggrek 3 satu itu. Anggrek 3 ini Yusuf baru, yang Yusuf lama tuh udah siap mandi di kolam tuh Yusuf lama itu. Terus contohnya pengganti kata bendanya bisa dibahas nanti semuanya. Kita masuk pelaku dulu ya. Oke. Siapa dulu? Ya, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Saya coba bahasa Inggris sama Indonesia. Ini Zoom-nya kemarin habis pakai rapat RW jadi per cluster. Oh. Oke, sekarang misalnya Ali dan Ani dirubah. Pergi ke pasar ya. Nah, sekarang dia memakai baju baru. Siapa yang pakai baju baru? Mereka. Dua-duanya Pak. Dia loh. Kalau dua mereka. Dia. Siapa dia? Ali kah? Ani kah? Ali. Nggak jelas. Nggak jelas. Iya betul. Gelap kah? Belum nyambung. Gelap. Belum diketahui. Gelap. Kalau bahasa Inggris ini dia ganti dengan kalau Ali he. Kalau Ani she. Bisa bedakannya. Ya kan? Jelas sedikit. Jelas, memang jelas, bukan jelas sedikit, jelas. She memakai baju baru, berarti Ani. He memakai baju baru, berarti si Ali. Nah sekarang Al-Quran gimana? Al-Quran nggak perlu pakai dia. Suka kalau memakai dia, memakai. Kalau perlu si Ani, memakat. Oh, memakat berarti si Ani. Kalau Ali memakai. Jadi tidak perlu ada si Ali, tidak perlu ada dia. Memakat. Mana lebih efektif? Kalau nama panjang sini misalnya Ali itu ada sampai 50 huruf atau 30 huruf. Berarti bahasa Inggris lebih efisien bahasa Indonesia. He dan she. Tetapi Al-Quran tidak perlu ada he dan she. Memakat aja sudah. Mana lebih efisien? Inggris. Al-Quran. Gitu. Memakat ini pasti si Ali. Pasti si Ali. Yang namanya memakat, rumus T belakang ini pasti si Ali. Nah, kalau saya gimana? Memakai itu. Nah, memakai itu. Berarti saya memakai. Ya. Nah, jadi kata kerja kemasukan pelaku. Oke, jadi pelaku dalam Al-Quran menurut saya lebih perfect daripada pelaku dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu sebelah saya. Makanya saya mencintai Al-Quran ini Pak, karena pelakunya komplit. Tidak pernah ketukar dalam bekerjanya. Ali dan Ani bisa ketukar loh Pak. Kalau dia memakai baju baru, ini si Ani memakai terus Ali. Nah, jelas ya. Oke, siap. Jadi huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu harus hafal tuh Pak. Tadi kalau tanya pelaku, siapa pelakunya? Bapak jawab, wah. Siapa pelakunya? Anta. Siapa pelakunya? Antuma. Siapa pelakunya? Ana. Siapa pelakunya? Nahnu. Itu terdeteksi dari kata kerjanya nanti. Ya. Oke.
Oke. Lanjut ke akar kata lagi. Minimum satu kata kerja lampau sekarang harus selesai, Pak. Minimum ya. Biar nggak gantung ya. Kalau nggak sekarang gantung nih. Terus selesai sekarang gantung. Belum ada kesimpulannya, Pak. Nah, sekarang akar kata. Nah, kita bandingkan juga akar kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan Al-Quran. Sekarang bagaimana akar kata dalam bahasa Indonesia? Tadi kan pelaku satu, kan? Sekarang akar kata. Tadi kan 4 poin ya, bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Ya, pelaku sudah tahu 14. Sekarang akar kata lagi. Bahasa Indonesia bagaimana akar kata, bahasa Inggris bagaimana, lalu Al-Quran bagaimana. Kenapa selalu saya tonjolkan yang 3 ini, Pak? Supaya Bapak tahu, sadar bahwa Al-Quran Bapak itu sangat mudah, sangat teratur, sangat katakan sangat perfect. Maka saya gandeng 3 ini. Wah, ini lebih beda Al-Quran dengan bahasa Inggris, ini lebih beda Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Kalau kita tidak cinta juga ke Al-Quran, udah kebangetan udah lah. Perfect and simple. Hah? Perfect and simple. Ya. Nah, kalau nggak juga cinta sama Al-Quran, kebangetan gitu. Oke, sekarang bahasa Indonesia contohnya, kata kerja duduk, berapa huruf nih? 5 huruf. 5 huruf ya. Lari, berapa huruf sih? Akar kata ya, Pak? 4 huruf. 4. Keluar. Berapa huruf? 6. 5, 4, 6. Pertanyaan saya, ada nggak satu keharusan jumlah huruf? Diatur nggak dalam selisih jumlah huruf tuh 5, 6, atau 4? Ada nggak aturan mainnya? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Duduk 5 huruf. Mati, hidup, mati, hidup, mati. Ada nggak seperti ini strukturnya? Pergi, 5 huruf. 5 huruf. Mati, hidup, mati, mati, hidup. Ini mati, hidup, mati, hidup, mati. Tidak sama. Tidak ada aturan main dalam bahasa Indonesia untuk membentuk kata dasar. Benar nggak? Nggak ada aturan kan? Pokoknya. Iya, nggak ada pola, Pak Ustaz. Nggak ada pola. Oke. Pindah kata bahasa Inggris. Go, run, play, write. Ada nggak aturan main di situ? Go, 2 huruf. 3, 4, 5. Sama, Pak Ustaz. Sama, nggak ada pola juga di Inggris untuk kata. Nggak ada. Kata-kata. Nggak ada kan? Gimana Quran? Apakah seperti ini acak-acakan? Seperti ini ambulan-ambulannya? Tidak. Al-Quran itu selalu akar kata terdiri dari 3 huruf. Nah, itulah indahnya Quran. Al-Quran nggak ada seperti ini acak-acakan seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Nggak ada begini. Jadi kita buang nih. Maksudnya Al-Quran kita tonjolkan. Nah, Al-Quran akar kata selalu 3 huruf. Dahaba. 1, 2, 3. Patah, patah, patah. Khalaqa. 1, 2, 3. Patah, patah, patah. Apa lagi? Katama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa lagi? Ja'ala. 1, 2, 3. Patah, patah, patah. Nah, apa lagi? Jalasa, ijlis. Jalasa. 1, 2, 3. Patah, patah, patah. Pertanyaan saya, apakah akar kata seperti ini ada manusia yang bisa menciptakan yang teratur seperti ini? Manusia ciptaan tadi go, run, play, nggak ada teratur. Keluar, duduk, nggak teratur. Nah, ini teratur. Masa mana ini? Kayak gini nih. Bahasa Al-Quran. Ya. Bahasa Allah. Nah, makanya saya yakin, belum lagi saya paham ini Pak, baru bentuk katanya udah yakin, ini bahasa langit. Yang maha pengatur. Tidak ada pengatur. bahasa seindah ini dalam seteratur ini dalam dunia ini. Ada nggak seteratur ini? Belum ada, Pak Ustaz. Nggak ada, memang nggak ada, bukan belum ada, memang ada. Belum ada dan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Ciptaan yang maha pengatur. Nah, inilah. Jadi mudahnya akar Al-Quran itu seperti yang saya bilang tadi, walakat. Nah, sini salah bentuk walakat yasarna. Ini bentuk kemudahan Al-Quran di sini. Yasarna Al-Qur'ana. Lizikri. Nah, lizikri. Fahal min mudakir. Fahal min mudakir kan?
Ini surah Al-Qamar tadi deh, Pak. Iya. Jadi yasarna ini mudah, kami mudahkan. Ini mudahkan bagi orang yang mau belajar. Nah, ini kemudahan Al-Quran. Jadi Bapak nanti dalam langkah kita keempat mencari kata, Bapak tinggal cari 3 hurufnya. Mana 3 hurufnya ini? Misalnya ada satu kata Faja'alahum. Ini berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak tinggal cari 3 huruf. Ada rumusnya. Rumus yang kedua mencari kata dan rumus yang kedua. Mencari kata ini dibuang, tinggal 3. Ja'ala. Ini kata-katanya. 3 hurufnya ini. Jadi mudah dia. Salah satu kemudahan itu dia kata ini. Kalau bahasa Jepang kata-katanya bisa 20 huruf, Pak. Nah, ini kata-kata 3 huruf. Zahaba, khalaka, katama, ja'ala, jalasa, daraba, nafaka, apa lagi? Razaka, akala, syarafa, apa lagi? Semua 3 huruf. Tidak ada yang enggak. Tidur, naum, nawama, sakara. Semua 3 huruf. Nah, bahasa 3 huruf ini bahasa mana ini, Pak? Bahasa mana ini? Bahasa langit, Pak Ustaz. Bahasa langit, Pak Ustaz. Pasti bahasa langit, Pak. Enggak, tidak ada bahasa Indonesia yang ini tidak kebetulan, loh, Pak. Oh, kebetulan orang Arab begitu, enggak kebetulan. Jadi Allah yang mengajarkan orang Arab itu bahasa seperti ini. Yang tidak punya oleh orang lain bangsa lain. Bukan bahasanya Arab ya. Iya, benar sekali. Safara, musafir. Iya. Ya kan? Nah, salah satu bentuk kemudahan ini kata ini, Pak. 3 huruf ini. Inilah kemudahan Al-Quran. Kemudahan Al-Quran di sini, Pak. Inilah kunci kemudahan saya temukan. Saya terus terang walaupun jelasan Al-Quran dari sini secara ilmiah. Bagaimana saya membuktikan itu orang mudah Al-Quran itu. Saya cari inilah ketemu. Insya Allah ini ketemu di kita di sini, Pak. Oh iya. Nah, saya Bang Yusuf saya nggak pernah belajar di pondok, Bang Yusuf nggak pernah belajar di pondok. Kamu mau enggak? Kan Al-Quran kan bukan diturunkan hanya untuk orang pondok, Ustaz. Nah, itu. Jadi terasa Al-Quran mudahnya di sini. Salah satu bentuk. Nah, sekarang setelah tahu kita universal dan akar kata pelaku tambah akar kata, jadilah dia dengan rumus-rumus tertentu. Akar kata, dia kan memakai rumus tertentu, maka jadilah bentuk dia. Nah, baru kita besok bentuk. Akar kata paham? Jadi kalau saya tanya akar katanya mana? 3 hurufnya mana? Bu Epi, kalau tanya akar kata, Bu Epi 3 hurufnya mana? Ustaz, ada yang noise. Ada yang noise siapa itu yang noise? Siapa tuh? Ntar, coba saya lihat dulu. Ada noise di bagian siapa nih? Bla. Oh, enggak, itu di belakangnya Parija. Dari Parijal sendiri itu. Mungkin ada. Bin Zakaria siapa nih? Oh, yang ngomong. Cucunya gitu. Mungkin cucunya Parijal itu lagi main-main. Udah kepa dia, udah ke dalam. Udah. Sama cucu saya ini tadi. kelas kita nih meledak nih kayaknya nih ya. Iya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bang Sueb nih dong ngusir cucunya Ustadz Rijal nih. Oke, bentar. Udah masuk dia. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, jadi gini Pak Ustadz, coba saya tanggapi kita. Print screen dulu. Ini akar kata ya? Iya. Jadi jika bila mana? Silakan. Saya tanggapi dikit ya Gurunda ya. Ya, silakan. Jadi dalam hal ini jika bila mana kata pelaku atau ana, ani, antuma dan seterusnya itu dikombinasikan ke dalam akar kata ya, menghasilkan sebuah bentuk. Ya. Nah, pas. Yang dimaksud dengan bentuk ini seperti apa bentuknya? Seperti hif yang kalimat kata kerja tadi, bentuk kata kerja yang KKL, KKS tadi. Oh,
pas di tensis. Sama KKP tadi. Panjang O-nya. Oh, Panjang. Oh. Baru buka. Berarti aduh, bukan Ustadz, Pak. Berarti O-nya lonjong bukan bundar. Iya, O-nya kepanjangan. Jadi pada pelaku yang ani, anta dan seterusnya itu yang 14 kata pelaku itu ditambahkan dengan akar kata atau jenis huruf itu memberikan suatu dapat mengarahkan kita pada sebuah bentuk tensis yang dimana bakal mengarah kepada present tense, past future dan imperatif. Oh, gitu. Bulat. Dengan satu makna. Ya gitu. Satu makna tertentu. Gitu ya. Siap. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sebentar Pak Ustadz, tadi di bawah ini kan bentuknya pola Pak Ustadz ya? Bentuk pola nanti. Bentuk dulu. Bentuk sama dengan pola nggak? Enggak, beda. Bentuk lain, pola lain. Oh gitu. Pola itu sentence. Pola itu bukan sentence. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Tidak ada bahasa Inggrisnya tuh. Ada deh. Karena dalam bahasa Inggris nggak ada. Format. Namanya saling bantu ya. Itu penting. Itu KKL, KKSAD, di bawahnya yang paling bawahnya apa nih? KKP, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Imperatif. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke rumus ya. Jadi Bapak-bapak simpanlah dalam pikiran Bapak bahwa akar kata dalam Al-Quran 3 huruf dan itulah satu-satunya bahasa di dunia yang teratur akar katanya. Satu-satunya bahasa di dunia yang teratur kata-katanya ya Al-Quran ini. Ada lagi dikunci itu. Sudah dikunci sama kita pertanggungjawabkan. Karena tidak ada bahasa apapun yang sama seperti ini. Nggak ada. Makanya kalau dibuang huruf atau diganti hurufnya, itu bercerai-berai artinya. Bang Al, tadi Pak Iman telepon saya, Bang Al. Telepon saya lagi presentasi, nggak mungkin saya angkat kan? Oke. Telepon aja, saya lagi presentasi gitu loh. Atau WA dia ya. Kolaborasi sudah masuk aja Bang Al. Udah saya share di grup itu. Mungkin dia udah baca. Hah? Dia udah baca ya? Oke, sekarang kita masuk ya. Ini terakhir nih materi kita. Satu ini. Kita tidak bisa lepas dari huma, ya, huma, kuna. Nah. Sebelum saya ke sana, gini loh. Andaikan bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Indonesia, maka saya makan. Maka akan berubah kata makan jadi saya makan tuh. Kami makanna. Kami jadi makanna. Kamu makanta. Dia makan. Dia baru makan. Kalau mereka makana. Makanu ya. Jadi ini kan nggak pernah ada dalam Indonesia. Saya makan tuh, ibu kan nggak pernah dengar kan? Pernah nggak dengar saya makan tuh? Enggak. Makana, kami makana, pernah nggak dengar? Tidak. Kamu makan tak, pernah nggak dengar? We never do that. Karena memang bukan struktur bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kalau Al-Quran seperti ini. Nah, saya buang saya, ya makan itu seperti saya. Saya buang kami, ya makan itu seperti kami. Saya buang kamu, ya makan itu seperti kamu. Saya buang dia, ya makan itu seperti saya. Yang mereka itu, saya buang, ya makan itu, ya mereka makan. Tanpa menyebutkan pelaku, kita udah tahu yang makan siapa. Ya. Itu bedanya bahasa Inggris dengan Al-Quran, Bu ya. Nah, mana lebih cakep? Al-Quran pastinya Pak Ustadz. Gitulah. Jadi memang kalau saya ngelihat struktur katanya memang lain dari yang lain satu ini. Jadi memang ini bukan bahasa manusia, tapi ini memang bahasa langit. Satu ini beda dari yang lain. Nah, oke, apa-apa, ketinggalan aja dulu. Sekarang Ustadz, saya mohon izin ya, hampir zuhur di tempat saya. Oke. Nggak mandi kan? Hah? Nggak mandi kan? Hati-hati alasan tahu mau ditanya lari langsung. Itu pasti saya juga ya, pasti saya kedengaran kan. Pasti Gurunda juga itu ikut itu. Soalnya balik lagi ini pelajaran udah habis jamnya. Gurunda dari mana aja nih Gurunda? Kita izin sholat dulu.
Oke, silakan ya. Sama itu sama guru Assalamualaikum. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bisa ya? Gantung soalnya atau nanti atau gimana nih? Saya masih bisa Ustaz, lanjut. Yang lain? Saya masih bisa Ustaz, lanjut. Oke. Lanjut Ustaz. Ikut, lanjut. Anta. Yang 14 tadi loh. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Antuna, Ana, Nahnu. Nah. Oke, sekarang ini rumus. Kita pakai rumus. Ini rumusnya. Apa rumusnya untuk kata kerja? Kita mulai dari kata kerja lampau. Ini kata kerja sekarang kita ada di KKR. Ya, kita ada di KKR sekarang. Yang 3 huruf akar kata tadi, 3 huruf akar kata, itu sudah kemasukan pelaku huwa. Jadi yang 3 huruf tadi, pelakunya adalah huwa. Kita ambil satu contoh. Apa yang mau contoh tadi? Coba. Apa contoh kata yang 3 huruf tadi kita ambil? Zahaba. Zahaba. Oke. Zahaba. Zahaba. Zahaba pergi ya. Yeah. Dia telah pergi. Nah, pelakunya tuh huwa itu. Dia telah pergi dan bentuknya lampau. Jadi kalau terjemahannya buka kamus, zahaba itu pergi, maka terjemahannya dia telah pergi. Nah, sekarang huma gimana? Maka rumusnya tambahkan aja alif di belakangnya, tambah alif. Apa jadinya? Ini huruf pertama, ini mewakili huruf pertama apa ya? Zahaba. Ini pertama, ini huruf kedua, ini huruf ketiga. Zahaba. 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 Apa arti zahaba? Mereka berdua telah pergi. Itu artinya ya. Jadi nggak perlu mereka berdua disebutkan zahaba, cukup. Mereka berarti kita udah tahu bahwa yang pergi itu mereka berdua. Nah, sekarang kalau hum gimana? Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, domahkan, tambah, domah, waw sukun, alif. Apa jadinya? Zahabu. Jadi zahabu. Mereka telah pergi. Mereka telah pergi. Iya apa? Iya, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, ingat rumusnya, tambah tamati, tambah aja tamati. Apa jadinya? Zahabat. Rumus ini, tambah ta, tamati. Zahabat. Nah, Ustaz, itu ta ta'nis ya Ustaz? Ta apa Bu? Ta ta'nis. Ya, oke. Apa? Tamati. Oh, tamati. Tamati ya. Taknif namanya. Tasukun. Taknif. Oke lah. Taknif. Oke. Ya, habis itu tambah ta. Rumusnya. Nah, apa jadinya? Zahabata. Kan mudah kan? Zahabata. Nah ini boleh saya tulis ini. Zahabata, cakep. Nah, untuk pelaku huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anak-anak sama rumusnya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua, ini huruf ketiga. Sukunkan, tambah. Ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, sukunkan, tambah. 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 Nampak ya? Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, sukunkan, tambah. 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 Jadi apa jadinya? Zahab. Bedanya cuma tambahnya bedanya. Jadi tambahnya Pak, ambil huruf na belakangnya. Apa jadinya? Zahabna. Benar, saya benar. Saya salah. Zahabna.
Gampang kan? Gampang. Nah, Nah, anta, zahab. tamata, ambil ini. Buang an semuanya. Tambah ke belakang. Buang an, tambah ke belakang. Buang an, tambah ke belakang. Buang an, tambah ke belakang. Tambah ke belakang. Tambah ke belakang. Apa jadinya? Tambah ta. Tambah tuma. Tambah tu. Tambah ta, tambah ti. Tambah tuma. Tambah tuna. Zahabtuna. Nah, apa jadinya ini? Apa jadinya? Zahabta. Zahabta. Ini apa jadinya? Zahabtuma. Zahabtuma. Ini jadinya apa? Zahabtum. Zahabtum. Iya. Zahabtum. Ini jadinya apa? Zahabtuna. Dahapti ini Dahapti. Zahabtuma. Zahabtuma. Ini Tuna. Dahaptu. Tuna. Ini tambah tu. Ini tambah na. Zahabna. Nah, zahabtu. Zahabna. Pak Ustadz, itu kurang ke kanan kamera, ke kiri. Bukan kameranya, kertasnya apa? Sheetnya digeser kali. Iya, geser aja. Udah. Iya. Ya. Nah, sekarang kalian. Ya, posisinya kembali lagi ya. Mohon maaf. Terus. Terus Pak Ustadz. Oke, siap. Tunggu di print screen dulu Pak Ustadz. Iya nih. Pak Ustadz, bisa diulang nggak Pak Ustadz yang dari anta Pak Ustadz? Oke. Penambahannya aja Pak Ustadz, penambahannya aja. Anta, dibuang an semuanya. Ambil ta, ambil tuma, ambil tum, ambil ti, ambil tuma, ambil tuna, pindahkan ke belakangnya. Yang sudah ada rumus zahab tadi, pertama, kedua matikan, 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 pertama, kedua matikan. Ambil belakangnya, pindah ke belakang. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna. Anna tambah tu, zahabtu, zahabna. Mudah kan? Susahnya di mana, Pak? Tanpa Bapak sadari, Bapak sudah belajar sepertiga kata kerja dalam Quran. Ada salah? Ada yang susah? Ada yang susah? Ini masih yang fa'ala ya, Pak Ustaz? Ya, fa'ala. Jadi semua sama nanti rumusnya, semua rumus sama. Oh, ini masih fa'ala kata kerja yang sederhana ya? Hah? Ini kata kerja sederhana ya? Iya, sederhana. Iya. Kalau Ibrani itu namanya fa'al. Iya. Kan fa'ala kan? Ya. Silakan Salih. Mungkin nggak perlu salin di screenshot aja ya. Karena di PDF sudah ada Pak. PDF sudah ada itu. Oh, di PDF sudah ada? Sudah, PDF sudah ada. Nah, sekarang saya bertanya aja Pak. Kalau seandainya Zahabat kan dia telah pergi, dia perempuan telah pergi. Saya buat misalnya ja'alat. Ja'alat artinya menjadikan. Apa artinya menjadikan ja'alat? Dia perempuan telah menjadikan. Nah, sekarang kalau ja'alna, inna ja'alna, ada ketemu kata-kata ja'alna. Ja'alna ini, ja'alna. Apa artinya ini? Kami menjadikan. Siapa pelakunya? Kami, nahnu kan, makanya perlu diolah bentuknya. Ini rumus. Yang tambahan ini rumusnya Pak. Tambahan ini rumus semua nih. Ini tanda-tanda KKL itu. Ini tanda KKL. Ini tanda KKL. Ini tandanya. Jadi kalau saya coba menyimpulkan di sini, ini kata-kata 3 huruf. Kata-kata 3 huruf. Nah, maka tanda kakaknya ada di sini alif, waw sukun alif, na, ta, tamati, tamana, ini ta, tuma, tum, ti, tuma, tuna. Tu, na,
Nah, inilah tanda-tanda KKL itu. Semua kata kerja yang ini kurna, inilah KKL. Ini kalau bahasa Inggris ID. ID tanda KKL kan? Nah, ini ID-nya, cuman nyebar dia ID untuk gua, huma, untuk aku, tuh. Ini aku ini, anak tentunya. Tuh pasti anak. Prota pasti anta. Tuma pasti antuma. Nah, pasti kami. Nah, ini yang perlu dihafal rumus ini. 3 hurufnya sudah ada 3 huruf ini. Di 3 huruf tambah lingkaran itu KKL, Ustaz. Nah, contohnya misalnya, wama khalaqtu jinna, wama khalaqtu jinna, wama khalaqtu jinna. Tuh kan, mana tuh? Oh, anak. Berarti khalaqa menciptakan, aku telah menciptakan. Afwan di atas lingkaran Afwan ditambahin KKL tulisannya Ustaz. Biar di screenshot biar ingat. KKL, nah ini dia. Ya, sip. Ron. Nah, KKL selesai itu. Ada nggak yang sulit? Kan nggak ada kan? Siap. Insya Allah. Oh, jadi gini. Saya juga ini alhamdulillah sudah dapat iramanya. Karena mengingat bahwa kira-kira dengan Ibrani itu kurang lebih agak mirip. Jadi ini kayaknya kita juga bisa menggunakan sistem pola metode ini digunakan ke Ibrani juga bisa ini. Bisa sama Pak. Bapak ciptakan belajar bahasa Ibrani dengan metode Bapak ciptakan sendiri nanti metode Maulana Zakaria gitu loh. Bisa Mas. Bapak ikutin langkah-langkah saya itu nanti metode Maulana Zakaria untuk Ibrani. Bisa buka kelas baru lagi. Kelas baru lagi bahasa Ibrani Pak. Bentar tenggorokannya lecet nanti kalau belajar Ibrani. Nah, gitu. Kan gampang kan? Misalnya apa lagi ayat? Ja'alna, inna ja'alna misalnya. Apa lagi inna ja'alna? Inna ja'alna. Bapak tinggal cocok-cocokin aja kan? Nah, ja'ala. Nah, ini dia. Apa lagi? Inna lazina kafaru misalnya kan? Kafaru. Apa ini? Oh, ini dia. Sama kan? Ya. Simpulannya nggak ada yang susah kan? Ya, siap. Ini baru satu kata kerja baru fa'ala ya, belum yang itu nanti turunan besok lah. Besok kita jumpakan turunannya. Ini baru fa'ala. Besok turunannya. Karena waktu juga kan kita harus menyelesaikannya dulu ya. Jadi untuk hari pertama materinya cukup sekian. Saya buka pertanyaan dulu. Siapa ibu atau bapak-bapak serta yang bertanya silakan. Materi kita dari yang pertama sampai hari ini sampai detik ini. Silakan mau bertanya. Mau tanya kata ganti, Ustaz. Oh, itu hari kedua, hari ketiga lah, Pak. Enggak, tadi kata ganti itu yang untuk it itu ya, untuk benda atau barang apa? Oh, it itu nanti melebur dia ke bentuk. Itu ditempatkan nanti dari bendanya laki-laki atau perempuan nanti. Oh, dia akan melebur ke kata huwa atau hiya. Ya, ada materi sini nanti. Oh, ada hiya dan huwa itu, Pak, ada. Iya, dan huwa. Jadi benda itu it itu dia gabung ke he dan she. Oh iya. Karena semua kata benda punya gender, Bang. Untuk misalkan tuh hewan bagaimana? Apanya? Untuk hewan. Oh, dia nanti laki-laki perempuan tergabung ke laki-laki atau perempuan. Dia punya gender, jenis kelaminnya. Jadi bukan hewannya, tapi jenis katanya. Iya, benar. Siap. Karena dalam semitik itu ada memiliki ciri-ciri seperti misalkan untuk kata gender itu kan laki-laki apa kalau misalkan dalam Inggris kan kita pakai sistem Inggris ya, ada maskulin dan feminim. Jadi sekalipun bukan mengarah kepada kelamin fisiknya bukan. Tapi ya dia bukan mengarah ke situ. Pensil sama meja aja beda itu. Ya, misalnya rumah perempuan, buku laki-laki, mobil perempuan. Itu mirip bahasa Jerman. Mirip bahasa Jerman jadi. Iya, mobil perempuan given Pak nanti. Jadi kita hanya membaca Quran aja Pak. Oh, kitab laki-laki, oke. Surga perempuan, neraka perempuan. Kita nggak bisa mengatakan kenapa perempuan, kenapa laki-laki, itu given dari sanonya. Iya. Pakemnya orang Jawa. Ya, pakemnya begitu. Yang penting nggak manis saja. Maroto tuh manis saja. Itu tadi Umi Irena apa tuh mau bertanya tadi tuh Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Umi Irena. Tadi Ustaz yang Ustaz kurungkan tambahan alif, waw, ta.
Itu fa'il daripada kata kerjanya kan Ustaz? Iya benar. Fa'ilnya ya benar. Jadi ini baru fi'il mujarad. Fi'il madi, masih fi'il madi dia. Madi mujarad. Ya, mujarad. Baru 3 huruf aja. Iya, baru 3 huruf. Besok baru tambahnya yang 4, yang 5. Rubahannya besok. Ya, ini karena approach kita dari pakai bahasa Indonesia, Umi. Kita Ya. approach pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah selesai tanpa disadari, itu kita sudah memahami nahwu dan sorofnya nanti. Ya bisa juga mirip bahasa Melayu tuh, Umi. Ya, saya dulu belajar tapi dah tak praktik kan. Tapi bila saya baca Quran tu, saya kadang cari ini isim ke fi'il ke damir yang masuk daripada isim fi'il dia apa. Jadi nanti kita kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu aja gimana? Boleh. Bahasa Melayu aja. Boleh. Jadi misalnya domir kata ganti, kalau fi'il kata kerja. Saya dah biasa dulu belajar itu pakai bahasa Arab. Kita harus sepakat dari awal ada metode uminya itu metode orang Arab belajar bahasa Quran. Ya. Kita ini orang Melayu. Dulu saya belajar, guru saya bilangnya gitu, damir itu ganti. Tidak salah itu. Tidak salah. Penggunaan istilah. Kata nama, itu kata kerja. Ini hanya punya istilah biar lebih gampang dipahami. Betul. Jadi macam fi'il madi, itu di pondok-pondok fi'il mudari. Jadi kita dah biasa gitu kan. Jadi kadang nak ingatkan balik tu apa yang kita pernah belajar kan. Dengan review versi Melayu. Ya, tapi itulah bahasanya tu. Ada Bu Epi sini nih. Bu Epi, ayo Bu Epi. Kenapa kata Bu Epi pusing belajar kalau istilah-istilah itu dibeban bahasa Nusa Arabnya? Ya, ada Bu Epi, silakan Bu Epi. Jadi untuk ibu siapa tadi? Ibu Ummu Rena. Ummu Rena. Jadi metode Al-Hasani ini seperti kalau saya terangkan sedikit, jadi metode Al-Hasani ini pada intinya begini, mengubah suatu sistem yang tadinya agak rumit, disederhanakan sesederhana mungkin agar bisa menjadi konsumsi yang ringan. Ya. Kalau misalkan rupa sehingga gampang dipahami Umi gitu loh. Tanpa hilang mana, tanpa ada penyimpangan. Iya, tapi tetap komplit. Bahkan bisa lebih komplit dari yang lain nanti. Karena kalau misalkan gini Bu, kalau misalkan Ibu menggunakan fi'il mudhari, fi'il ini kan tidak semua orang bisa memahami itu kan. Dan hal tersebut bukan cuma terjadi pada bahasa Arab, bahasa Ibrani pun demikian, bahasa Aramaik pun demikian. Jadi Pak, dengan adanya datangnya metode Al-Hasani ini untuk menyederhanakan lagi gitu. Iya. Karena bagi orang Indonesia. Karena di sini juga kan tidak semuanya basicnya itu dari pondok pesantren yang paham. Saya bukan pondok pesantren, tapi saya belajar kan buku yang dianjurkan guru kan dipakai itu buku tuh semua tulisan Arab. Betul. Jadi dia tu menterjemahkan ini. Misal kata kita belajar nahwu kan, nanti ini apa tu isim, fi'il, huruf. Lepas tu bab marfu'at, mansubat. Jadi dia jadi kita ikut buku tu buku Arab, cuma ustaz tu terangkan bahasa Melayu. Jadi kita catat, kita contek-contek di buku itu. Jadi kita pakai memang buku tu buku Arab semua. Jadi bila ini cakep. Kondisional itu. Jadi saya sampai dah masuk bab i'rab, tapi itulah kelas saya tutup sebab musim pandemik COVID kan. Jadi ini mungkin nanti ini dah mulai buka sikit, mungkin nanti bulan depan mulai lagi. Itu bab i'rab kalau kita tak faham bahasa Arabnya kan. Nanti kita mungkin bisa saya bantu mungkin ini kan kami juga sudah dimintakan tolong oleh Ustadz Ijal untuk membukukan, mungkin ini masukan mungkin ya Umi Sonia, mungkin nanti kita bisa bikin translate-nya juga yang bahasa Indonesia ke bahasa Melayu, mungkin gitu aja ya Ustadz ya. Boleh, ke bahasa Inggris juga boleh. Kan ini kan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris juga nanti minta tolong dengan teman-teman di sini. Intinya ini kita mencoba mempermudah
bagaimana cara menyampaikan kepada teman-teman gitu intinya ya. Gitu mungkin Ustadz ya. Saya juga mau menambahkan sedikit. Saya juga mau menambahkan sedikit. Jadi di sini Bu, ini metode baru yang dibuat oleh Ustadz Rizal ini, metode Al-Hasani ini, dia lebih simpel, jadi lebih komplit, mudah dipahami, walaupun kita tanpa dasar mengetahui nahwu shorof, tapi ini mudah untuk dipelajari. Jadi begitu Bu. Iya, terima kasih. Jadi dengan adanya metode Al-Hasani ini, Ibu siapa tadi? Ibu Umu ya? Umu Renur. Umu Renur, cakep. Nah, jadi Ibu Umu Renur yang terhormat, janganlah saya. Dengan adanya metode Al-Hasani ini dibuat sesederhana mungkin, karena metode Al-Hasani ini dibuat juga dan disesuaikan dengan kondisi konsumen, karena tidak semua konsumen paham benar, memiliki tingkatan kepemahaman akan bahasa Arab itu sendiri. Makanya dengan datangnya metode Al-Hasani ini disederhanakan, jadi menggunakan istilah-istilah dari berbahasa Arab seperti fiil haf'ala dan bla bla bla. Jadi digunakan untuk disederhanakan sesederhana mungkin gitu. Kita bisa bahasa Melayu soalnya. Ya, itulah komitmen Allah di dalam Al-Quran bagi siapa saja yang mau mendekati Al-Quran. Tapi bisa. Maknanya nggak lari, maknanya nggak bakal lari. Makna nggak lari. Nggak bakal lari. Ini metode baru ini. Dan tujuannya biar umat Muslim semuanya itu, umat Islam semuanya tidak menjadi umat terjemahan, karena kita ketahui umat terjemahan itu cuma buatan manusia yang kadang-kadang ada ngawur-ngawurnya. Betul sekali itu, betul. Jadi kalau ada yang mau coba pelintirkan, nanti kalau kita sudah memahami Al-Hasani ini, kalau ada nanti saudara-saudara kita yang mendapat pelintiran terjemahan, kita lari ke teks asli, dan kita menggunakan metode ini. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Al-Quran bisa kita pahami. Itu tidak begitu, karena ada rumus-rumusnya gitu. Itu kemarin buktinya Bang Yusuf satu kan, Bang Yusuf satu itu buktinya kemarin. Kabur langsung orangnya kan. Jadi itu Abdul Basir yang pakai nama Islam itu, tapi dia kafir. Abdul Basir. Kalau boleh saya mengucapkan satu kata untuk menggunakan bahasa Ibrani, Muslim lo beneh targum. Apa tuh? Muslim bukanlah umat terjemahan. Alhamdulillah. Terjemahan nanti kayak saudara kita yang di seberang sana yang pakai kitab odong-odong. Saya selalu ikut grup-grup ini banyaklah grup-grup tuh, orang-orang sebelah tuh masuk ngajar kita kononnya kita ni nggak paham Al-Quran lah. Tapi dia tuh cakap dia tuh bacanya terjemahan. Iya. Sampai ditunjukkan ayat Al-Quran disuruh baca aja nggak bisa baca. Nggak bisa. Tapi katanya khatam 30 kali lah. Dia khatam terjemahan aja. Ditunjukkan ayat Al-Quran. Saya kadang-kadang kalau nonton tuh saya geleng-geleng kepala. Ini bagi teman-teman umat sebelah ni kan. Cuma kadang-kadang saya ni kan nggak biasa berdebat-debat gini kan. Jadi saya dengar aja. Jadi saya mulai masuk kalau ada link saya masuk. Tapi saya tengok dulu bahasnya apa. Betul. Kalau debat-debatnya saya nggak mau masuk lah. Pusing. Nggak interest, pusing.